Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Misanotes. Somehow gue merasa ini kayak maraton ya. Libur gue cuma sehari, habis itu podcast lagi. Libur sehari, podcast lagi. Ampun, kok banyak banget ya. Tapi bagaimanapun ceritanya, minggu depan kita udah mau tegi lagi. Jadi sebenarnya yang bikin stres gue itu adalah panjangnya podcast yang harus gue bahas. Tetapi karena memang bahannya panjang, ya panjang aja. Ini aja, kalian harus siap-siap. Skrip gue ada 16 lembar. Gue nggak tahu apakah ini akan dipotong sama admin akun jadi 2 part. Gue nggak ngerti. Tapi kalau kalian dengar itu putus, berarti dipotong sama admin akun. Kita nggak akan cuma membahas apa kata rider soal barang-barang yang mereka uji di tes Misano, tetapi juga ada beberapa perintilan termasuk soal yang kemarin gue mau bahas tapi kepotong karena udah kepanjangan, soal kenapa melupakan dan memaafkan Sepang 2015 itu sulit bagi Valentino Rossi dan bagi publik Italia. Itu akan kita bahas terakhir karena gue nggak mau merusak inti yang sebenarnya dari podcast ini, yaitu Misano Test. Tapi sebelum itu kita bahas dulu perkara upacara bendera, upacara bendera bukan nih, upacara nasional anthem di MotoGP yang semuanya berjejer di depan grid itu ternyata diputuskan tanpa melibatkan seorang Marc Marquez. Jadinya ketua geng satu ini ngamuk. Dia bilang, kok ya saya baru tahu ya, saya sebenarnya nggak pernah tahu dan saya baru tahu dari kalian para jurno. Dan menurut saya kalau makin banyak yang dibebankan kepada rider, lama-lama juga rider meledak. Kenapa? Karena menurut dia sesi yang ada saat ini itu udah maraton banget, ditambah lagi mereka harus promosi untuk sponsor, di luar mereka juga harus promosi untuk negara yang bersangkutan, di luar mereka juga harus sprint race, di luar mereka juga ada tes kalau mau nyambung dengan tes, dan mereka merasa kok ya terlalu banyak bebannya, mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu, kayak terlalu banyak gitu loh. Mereka merasanya sih seperti itu. Masalahnya adalah karena Dorna, aka Liberty Media itu menetapkan denda 500 euro kalau rider tidak ikut upacara. Dan itu baru pelanggaran pertama. Akan bertambah kalau 2 kali pelanggaran, 3 kali pelanggaran itu akan bertambah. Jadi mereka wajib kudu harus ikut upacara lagu kebangsaan. Ya bukan upacara bendera sih, tapi lagu kebangsaan. Mereka wajib kudu harus berdiri di depan grid. Nah, tahun depan rencananya ya dengan para rider Moto3 dan Moto2 itu wajib keluar katanya dari pedoknya untuk menghormati negara yang bersangkutan. Sebenarnya sih maksudnya bagus, adalah untuk menghormati negara yang mengadakan MotoGP. Karena ya kembali lagi gue bahas ketika di kota kemarin yang chaos kota itu kan Marc Marquez itu sibuk sama Rigamonti ketika lagu nasional Amerika itu dinyanyikan. Beberapa fans Amerika merasa kok ya ini agak-agak kurang sopan ya. Nah, Liberty Media kan punyanya Amerika Kak. Jadi ya menurut lo. Nah, ketua geng ini merasa keberatan soal itu. Jadi Marc Marquez punya komentar, dia bilang mereka selalu meminta lebih kepada kami sebagai rider dan suatu hari nanti kami akan meledak, katanya Marc Marquez. Karena saya tidak tahu aturan ini, bukan kami yang memutuskan. Ujuk-ujuk udah nongol aja. Nah, wakil ketua geng yang baru berhubung Alex Espargaro, papa kembar udah pensiun. Wakil ketua geng siapa? Ya, Jorge Martin. Jorge Martin ditanya soal upacara ini. Dia bilang, ya mungkin sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu nasional kita sendiri. Maksudnya kalau pas lagi home race ya lu nyanyi sendiri Kak. Karena kan itu negara lu, jadi lu harus nyanyi. Jadi Marc Marquez bilang keputusan ini sepertinya terlalu dipaksakan kepada kami. Sementara Snektaro bilang sebenarnya begini, kami ingin berkonsentrasi pada balapan bukan pada seremoninya. Masalahnya ini kan diadopsi dari F1. F1 wajib kudu harus seperti itu untuk menghormati negara yang menggelar balapan. Jadi kabar terakhirnya adalah para rider ini akan berdiskusi di gengnya mereka. Maksudnya di komisi keselamatan. Kalau kalian udah ngintil gue lama, komisi keselamatan itu gue sebut sebagai geng. Dan ketua gengnya adalah Marc Marquez. Selama ketua gengnya absen gara-gara cedera kemarin, wakil ketua geng yang menggantikan yaitu Alex Espargaro. Karena Alex Espargaro udah pensiun, wakil ketua geng kayaknya diduduki oleh Jorge Martin sekarang. Tetapi karena ketua gengnya udah ada, ya dia yang memutuskan. Masih ingat ketika sprint race dipaksakan diberlakukan kepada para rider kemarin? Itu disetujui oleh Marc Marquez meskipun dia sedang cedera waktu itu. Disetujui oleh Marc Marquez, ujuk-ujuk jadi aturan. Dan gara-gara itu wakil ketua geng yang sebenarnya sedang memegang tampuk ketua geng di komisi keselamatan kaget loh, kok bisa ini tiba-tiba ujuk-ujuk, ternyata sudah disetujui oleh Marc Marquez sebagai ketua geng. Nah,
Kali ini sang ketua geng merasa dilangkahi. Biasanya sih Opa Espeleta nanya dulu ke dia, kita punya aturan baru nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah sekarang kagak, tiba-tiba ujung-ujung tuh. Jadilah itu wajib kudu harus upacara. Kalau nggak ikut bakal denda 500 euro. Jadi ya merasa dilangkahi lah dia. Katanya mereka akan mengadakan rapat komisi keselamatan di Motegi, meskipun itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Tapi ya karena itu adalah tempat ngumpulnya para rider dan Dorna dan Irta dan segala sesuatunya di hari Kamis di Motegi nanti mereka akan merapatkannya. So, tes Misano ini adalah tes terakhir musim ini karena tes Valencia nanti itu adalah tes akhir musim. Jadi, tes Valencia itu diadakan tepat setelah musim berakhir. Sehingga itu resmi dinamakan winter test di mana biasanya jeroan motor 2026 udah turun semua. Yang di Misano kali ini ya yang mau ngerjain yang ngerjain, yang nggak mau ngerjain yang nggak mau ngerjain. Tetapi itu nggak harus. Nanti kalau di Valencia biasanya mereka pada nongol semua itu yang jeroan-jeroannya. Tapi ada juga yang memutuskan baru nurunin jeroannya itu langsung di Sepang. Ada. Nah setelah tes Misano hari Senin ini, Pirelli akhirnya debut di hari Selasanya di Misano juga. Tetapi yang ikut itu adalah para test rider. Jadi Dani Pedrosa dari KTM, Takaki Nakagami dari Honda, Augusto Fernandez dari Yamaha, kemudian Michel Pirro dari Ducati, dan Lorenzo Savadori dari Aprilia. Jadi mereka itu menguji ban Pirelli perdana untuk memberikan masukan kepada Pirelli sebagai persiapan tahun 2027. Jadi Pirelli itu seperti biasa menjanjikan mereka akan memberikan ban khusus untuk motor MotoGP, tetapi di saat yang sama itu akan dijual di pasar. Jadi ini akan jadi ban pasar, Kak. Itu komitmennya Pirelli. Nggak ada ban prototipe ala-ala Michelin yang ininya khusus, itunya khusus, tapi nggak akan dijual di pasar. Mereka akan menciptakan ban khusus MotoGP, tapi itu ban akan dijual di pasar nantinya. Itulah kenapa para test rider kemarin itu menggunakan motor yang dibuat semirip mungkin untuk aturan 2027, di mana dia punya aero dibatasi, kemudian whole shot dilepas. Jadi setupnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga itu sesuai untuk motor 2027. Dan setelah itu mereka akan memberikan masukan dan itu akan menjadi masukan pertama bagi Pirelli mempersiapkan ban untuk tahun 2027 yang mana akan mulai diuji oleh para rider secara umum di tahun 2026. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kita mulailah dari Yamaha, pabrikan terbapuk di tes Misano kemarin. Ini sebenarnya bukan fokus kepada Yamaha M1 inline lagi sih. Mereka memakai tes Misano ini untuk fokus kepada V4. Kenapa? Karena ini pertama kalinya V4 turun untuk menjadi dalam tanda kutip pesaing bagi para pabrikan yang ada. Jadi mereka harus membandingkan V4 ini dengan pabrikan lain di mana nih posisinya. Kurang lebih kayak gitu karena kan selama ini mereka ngujinya di tes private dan menurut Quartararo tujuannya V4 turun di tes Misano adalah untuk mencari pembanding antara M1 V4 dengan M1 inline di mode balapan karena mereka sudah punya data sepanjang akhir pekan ya kan. Juga menjadi pembanding antara Yamaha M1 V4 dengan mesin V4 para pabrikan lain karena selama ini kan cuma Yamaha yang non V4, yang lain kan sudah V4 semua. Jadi itu pembandingnya mereka. Jadi semua rider Yamaha itu menguji M1 V4 kecuali Oliveira karena kan dia sudah fix bakal hengkang dari Yamaha. Nah yang cukup menarik adalah kemarin Yamaha itu memposting bahwa Bebe Vale ternyata nongol di pedoknya Yamaha untuk mencoba menunggangi M1 V4. Itu ditunggangi hari Kamis, belum di-unveil ceritanya. Itu Bebe Vale udah nangkring duluan di situ, baru dibawa ke The Brief Pairs untuk di-unveil. Jadi dia udah nyobain dulu, baru di-unveil di depannya Augusto Fernandez dan semua Jorno. Dan ini lumayan menarik karena biasanya Bebe Vale kalau nongol di pedok itu nggak pernah ke Yamaha. Meskipun dia adalah ambasadornya Yamaha. Kenapa? Karena dia akan langsung ke pedoknya VR46 Team di Ducati untuk ngomong sama ridernya dia, sama timnya dia, semua lah karena kan dia yang owner. Tetapi jarang sekali dia nongol di Yamaha karena mungkin karena dia nggak terlalu dekat sama Papi Peri Pavesio. Selama ini dia kenalnya sama Papi Peri Lin Jarvis, plus sekarang dia nggak terlalu banyak kenal siapa yang ada di pedok Yamaha. Mungkin yang dia kenal sekarang itu sisa David Munoz gitu kan, mantan kepala krunya di Gia kalau nggak salah. Ya banter cuman itu yang dia tahu, sisanya kan dia nggak terlalu tahu, bener nggak? Itu kan semua totally orang baru di situ. Nah tumben-tumben Bebe Vale kemarin nongol buat ngecek itu M1 V4. Semoga gua salah, Papi Peri Pavesio mulai Peko kosong nggak tahun 2027.
Kenapa? Karena Pecco itu adalah rider terbaik pengembang V4 sejauh ini. Dia berhasil bikin Ducati GP24 sesukses itu. Itu adalah hasil karyanya dia. Jadi wajar kalau Papi Peri Pavesio nanya-nanya nih ke Bebe Vale, Pecco ada niat nggak pindah tuh makin kesini makin kesana, kan dia di sana, bisa nggak dia kesini? Gue jamin dia akan dimanjakan di sini, dijamin, karena dia punya pengalaman paling bagus dan paling nggak dibilang paling panjang, tapi paling bagus lah kalau sama V4 karena dia berhasil ngembangin motor yang bagus dan dia punya dalam tanda kutip asisten. Siapa? Jack Miller. Itu adalah mantan teammate-nya dan mereka saling ngerti lah satu dengan yang lain karena kan mereka sama-sama di Pramac dulu gitu kan. Si Pecco masih rookie, si Jack Miller jadi seniornya dia, dan mereka saling tahu apa sifat masing-masing. Jadi menurut gue ya mungkin itu salah satu nilai tawarnya Pavesio ke Bebe Vale. Itu anak lu yang di sana itu kan makin kesini makin kesana tuh sama Ducati, pindahin ke sini mau nggak? Kita pastikan dia nyaman di Yamaha, kita pastikan kami mempercayai dia dan dia merasa nyaman bisa dipercaya. Karena itu yang tidak dia miliki dari Ducati sejauh ini pasca kadung kena prank di Buriram kemarin perkara Desmo GP24. Fake GP24 ternyata, bukan Desmo GP24 beneran. Snake Tarov ini P18, apakah dia senang sama M1 V4-nya setelah diadu dengan para V4 pabrikan lain? No, jelas dia tidak senang. Dia ngedubel panjang pendek, Kak. Siap-siap ini panjang. Tahu nggak dia bilang apa? Sensasinya sangat mirip dengan mesin inline. Tentu saja kami masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi sensasinya belum optimal. Saya tidak punya tambahan apapun. Jadi ditanya, emang yang kurang apa ini barang? Dia bilang saat ini kondisinya justru lebih buruk daripada Barcelona. Di Barcelona saya merasakan ada beberapa perbedaan yang saya pikir itu merupakan peningkatan. Tetapi ternyata saya tidak menemukannya di sini. Jadi saat ini saya tidak merasakan kemajuan di area yang perlu kami tingkatkan. Tetapi ya seperti yang dikatakan oleh tim, masih ada ruang untuk perbaikan secara teori. Ini sarkasnya, secara teori sih ada. Prakteknya ya lihat aja nanti. Jadi ditanyalah dia, emang lu nggak bisa gitu rubah riding style? Mungkin dia perlu riding style yang berbeda. Nah, dia bilang, gini, saya itu tidak masalah kalau mau rubah riding style. Saya bisa beradaptasi dengan cepat. Masalahnya ini bukan mesinnya, atau saya tidak bisa melakukan perubahan riding style. Tetapi fakta bahwa semua masalah kami ternyata tidak terselesaikan karena saya melihat keduanya identik. Baik di Barcelona maupun di sini. Seperti yang saya katakan, di Montmello itu terasa sedikit lebih baik. Mungkin karena treknya lebih smooth, lebih mengalir. Sementara di sini itu kan banyak tikungan yang lambat, stop and go, dan motornya jadi agresif. So ditanyalah dia, emang masalah ban depannya masih nggak ada apa gimana gitu. Dia bilang, gini, itu masih bermasalah. Dan ada masalah lain yang perlu diselesaikan seperti elektronik, seperti setup, dan hal-hal lain yang perlu diperbaiki. Daftarnya panjang. Apakah ada potensi untuk perbaikan? Ya jelas ada potensi, tapi saya tidak tahu dan tidak bisa mengatakan seberapa besar. Ditanyalah sama Jono, emang lu belum ngomong-ngomong gitu sama Fernandes sama Miller? Karena kan Fernandes adalah test rider yang pakai untuk balapan ini barang, sementara Miller itu adalah rider yang paling berpengalaman di atas V4 di pabrikan lain. Jadi dia bilang, komentar kami sama, tapi ya bukan berarti positif. Itu saking dia ngedubelnya. Jadi dibilanglah sama Jono begini, waktu balapan Augusto Fernandes itu bilang masih ada chatter ketika masuk tikungan. Jadi dia bilang, ini sih bukan masalah kepercayaan diri di bagian depan, tapi bagaimana bisa membuat motor berbelok, di mana mesin inline kami bisa bekerja dengan sangat baik dan merupakan keunggulan bagi motor kami di saat ini. Ya sayangnya itu adalah satu-satunya keunggulan. Jadi motor baru ini justru lebih buruk di area itu saat ini. Jadi saya belum menemukan aspek positif lainnya. Kami perlu memahami apa yang kami bisa lakukan dengan motor ini. Nah, intinya adalah dia menubal panjang pendek dan gak puas sama motornya. Dan ini membuat Papi Peri Pavesio berpikir ini kayaknya anak bakal hengkang tahun 2027. Ya wajar bahwa Bebe Vale ketika nongol di Yamaha kemarin mungkin sempat nanya-nanya si Pavesio, itu Pecco emang beneran gak bisa pindah gitu? Tahun 2027 aja lah kalau memang dia nggak mau tahun depan. Jadi ya kita lihat perkembangannya, karena ya nanti kita bahas di Ducati itu lain cerita. Kita bahas dulu Papa Pit, Jack Miller P19. Sebenarnya ini dia punya catatan waktu lebih buruk daripada Quartararo, tapi dia lebih optimis sih, mungkin karena
Gini, dia itu sudah merasakan mesin V4 dari berbagai pabrikan, ya dari Honda, ya dari Ducati, ya dari KTM. Jadi udah ngerti lah dia mesin V4 itu basicnya bagaimana, meskipun tiap pabrikan itu beda-beda dalam tanda kutip DNA. Jadi ditanyalah sama Jack Miller, apa kabar dengan mesin V4-nya? Jadi dia bilang, ya ini adalah pagi yang sibuk. Jadi gini, mesin V4 itu ada 2 dipakai di tes Misano. Yang satu dipakai sama Snake Taro dari pagi sampai sore. Kemudian yang satu lagi dipakai oleh Jack Miller pagi-pagi, lalu sorenya dipakai oleh Alex Rins. Jadi Papa Pip itu cuma pakai di pagi hari. Jadi dia bilang ini adalah pagi yang sibuk. Kalian semua pasti ingin tahu bagaimana perasaan saya, tapi ini proyek baru, motor baru, dan kalian harus memahami kekuatan dan kelemahannya, keseimbangannya, distribusi bobotnya, dan sebagainya. Semuanya sejauh ini berjalan dengan baik. Mereka melakukan hal yang benar di garasi. Kami terutama sedang mengerjakan setupnya. Jelas ada peningkatan. Jadi karena dia kata-kata pertamanya udah nggak nyelekit Quartararo, jadi Giorno bilang, kok ya lu kayaknya bukan lebih bahagia sih, kayak lebih nyaman lah dibanding Quartararo mengenai review yang satu ini. Dia bilang, ya gini, saya tidak bermaksud negatif karena mereka sudah melakukan yang terbaik, tetapi saya juga mengerti rasa frustasi Fabio. Dia menginginkan motor yang kompetitif, tetapi ada hal-hal yang membutuhkan waktu. Kami masih perlu mengembangkan platform baru ini, V4 ini. Sayangnya ya di MotoGP tidak banyak waktu yang tersedia karena ini adalah tes resmi terakhir untuk musim ini. Kalau mereka mau menguji lagi dengan para motor V4 lainnya di tes Valencia jadinya, ya mungkin Augusto Fernandez bakal nongol untuk wildcard di Sepang nanti, tapi itu bukan sesi tes. Jadi Quartararo jelas nggak akan pakai itu motor. Dia baru bisa menguji itu motor lagi nanti di tes Valencia. Itu sudah winter test untuk musim depan. Jadi ya waktunya memang nggak tersedia banyak untuk peningkatan. Itu sudah winter test untuk musim depan, yang artinya itu motor harus sudah dipakai untuk musim depan. Jadi ya memang nggak banyak waktu yang tersedia. Ya wajar Quartararo-nya agak-agak frustasi. Jadi Jack Miller bilang, saya mengerti sudut pandang dia karena kita tahu bakat dia. Tidak ada keraguan soal itu. Saya rasa saya sudah memberikan umpan balik yang jelas kepada Yamaha untuk meningkatkan daya saing mereka. Jadi ditanyalah, Quartararo bilang ini nggak ada bedanya sama mesin inline. Jadi bilang, ya motor ini memang punya kesamaan, sama-sama punya 2 ban. Itu juga sambil ketawa, sama-sama punya 2 ban. Jadi gini, menurut saya karakternya bagus dan saya bisa merasakan kekuatannya yang positif. Kita perlu banyak bekerja pada bagian elektronik. Setelah bertahun-tahun kita hanya menggunakan mesin inline, ini sebuah proses dan kita sudah meningkat setiap kali kita meninggalkan garasi. Motor ini menjadi lebih mudah dikendarai. Anda akan butuh 1 minggu sebenarnya untuk melakukan semuanya, bukan cuma sehari, tetapi kita sudah berada di jalur yang benar. Hal yang bagus tentang mesin V4 ini adalah meskipun kami sudah mengubah seluruh motornya, motor ini masih memiliki DNA Yamaha. Kita hanya perlu menemukan setup dasar untuk mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan sasisnya, meskipun saya pikir kekuatannya lebih besar daripada kelemahannya. Kita ini baru bicara soal versi pertama V4. Ini bukan motor yang akan kita gunakan nanti di tes Valencia. Pasti akan ada update-nya. Ini baru jeroan pertama, Kak. Baru jeroan banget. Jadi ya wajar kalau banyak kurangnya di sana-sini. Untuk sebuah prototype, mencatatkan waktu kurang dari 2 detik di belakang motor pemenang seperti Aprilia dan Ducati, itu sama sekali tidak buruk menurut saya. Karena kan si Augusto Fernandez catatan lapnya itu kurang 2 detik dibanding para pemimpin catatan waktu. Jadi menurut dia, it's not bad at all. Ya menurut gue juga it's not bad. Waktu di Barcelona kan si Quartararo mencetak waktu 1,5 detik lebih lambat daripada waktu tercepat dia di kualifikasi. Dan it's definitely not bad for me. Tapi yang buhlai ya Quartararo kan. Jadi dia lanjut, seperti yang sudah saya bilang, motor ini punya DNA-nya. Tapi ya memang kita harus memperbaiki distribusi bobotnya karena kami masih belum terbiasa memakai motor yang bermesin V4. Jadi ditanyalah soal pengeremannya karena Dovizioso itu bilang saking bagusnya pengeremannya itu rasa-rasanya kayak orgasme. Kurang ajar nih Dov ini.
ibarat kata melegakan gitu loh, dia punya pengereman. Jadi dia bilang, ya saya sih nggak pernah merasakan sensasi itu kan, sambil ketawa juga karena gua aja bacanya ketawa coba. Jadi dia bilang senang rasanya merasakan dukungan dari ban belakang pada fase pengereman. Motor ini mengerem sebagaimana mestinya dengan ban dan regulasi yang kita miliki saat ini, di mana Anda harus menggunakan ban belakang untuk menghentikan motor. Jadi, apakah pengereman ini meningkat? Ya, tentu saja kalau menurut saya. Begitu juga traksinya. Nah, ini agak beda dia sama Quartararo punya ngedumel. Dia bilang, karena dengan M1 saat ini kami kekurangan tenaga. Saya ulangi, semuanya terkait dengan ban. Pada tahun 2015-2016, Ducati memang sempat berpikir untuk membuat mesin inline untuk menyaingi Yamaha. Tetapi regulasi kemudian mendorong motor untuk ke arah yang sekarang, di mana mereka memakai mesin V4. Motor ini mengerem dengan sangat baik dalam hal engine brake. Jadi menurutnya Jack Miller, it's not bad at all. Jadi apakah Yamaha sebenarnya OTW gagal atau OTW berhasil? Ya, dia bilang kita perlu mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin dalam segala hal dengan motor ini. Dalam balapan selalu ada risiko, tetapi kalau sudah absen terlalu lama ya beresiko kehilangan arah. Jadi mereka mempush para teknisi, tetapi seperti pembalap dan semua orang, ketika Anda memaksakan diri hingga batas kemampuan, Anda akan mengerti apa yang mampu Anda lakukan. Jadi di mesin ini kita bisa menemukan tenaganya, itu bukan masalah, tetapi kita perlu mengusahakan sisanya. Kita punya teknisi elektronik terbaik dan kita punya sasis Yamaha yang adalah pilihan yang tepat untuk mesin ini, karena kan itu ada DNA-nya Yamaha di situ. Menurutnya seperti itu. So kita pindahlah ke Alex Rins P17. Ini catatan waktunya lebih baik daripada Quartararo, tetapi itu lebih karena dia memakai mesin inline di pagi hari. Jadi dia cetak waktunya lebih bagus. Sementara ketika para rider mencetak waktu di sore hari itu sulit untuk memperbaiki catatan waktu. Kebanyakan mereka berhasil mencatat waktu terbaiknya itu di pagi hari. Jadi Alex Rins itu P17 karena dia mencatatkan waktunya dengan mesin inline. Karena sore hari dia mengambil alih M1 V4 dari Jack Miller. Jadi ditanyalah apa reaksi dia dengan mesin V4. Jadi dia bilang, saya cukup puas dengan cara kerja motor ini. Banyak hal positif yang dimilikinya dibanding dengan mesin inline dan masih banyak yang bisa ditingkatkan. Misalnya dalam hal kecepatan dan dalam hal kontrol. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan cara kerja motor ini dan saya juga merasa cukup nyaman saat ada di atas motor dan melakukan pengereman. Saya membandingkan kedua motor ini dan saya akan lebih memilih V4 dalam hal pengereman karena saya bisa mengurangi kecepatan dengan lebih baik dan motor ini melaju lebih baik ketika sedang rebah memasuki tikungan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Apakah bagian depannya terlalu banyak bergoyang? Karena ini adalah keluhannya Augusto Fernandez. Saya merasa cukup nyaman dengan bagian depan saat mengerem di tikungan 1, tikungan 4, dan tikungan 8. Saya bisa mengerem lebih baik daripada dengan motor saya saat ini, yang inline maksudnya. Nah, mengenai bagian belakang, ya kami bisa menggunakannya lebih baik karena terasa lebih konsisten dan lebih terprediksi. Dengan V4 saya juga bisa merasakan grip ban belakang yang lebih baik. Anda bisa merasakan tenaga yang berbeda dari motor yang saat ini. Saya memang menginginkan peningkatan lebih banyak lagi, tetapi ya saya rasa kita sudah ada di jalur yang benar. Jadi ditanyalah sama Jono, berarti lu nggak terlalu mengkritik motor ini dong karena Quartararo itu yang menubalnya panjang pendek. Jadi dia bilang, gini, saya rasa masih terlalu dini untuk menentukan motor yang pasti dipakai balapan tahun depan itu yang dimana. Karena saat ini kami akan mengujinya lagi, tapi ya entah kapan, mungkin setelah tes Valencia karena ya sudah pasti akan banyak komponen yang berubah. Saat ini menurut saya untuk kelas V4 tenaganya masih agak kurang untuk kelas V4 karena dia sudah pernah pakai Honda. Bahkan di televisi saja ketika Anda melihat Augusto Fernandez memakainya, Anda bisa melihat V4 ini lebih lambat 3-4 km per jam dibandingkan motor inline kami saat ini. Jadi di area ini memang kita perlu ada peningkatan. Motor baru memang selalu memiliki performa yang lebih baik dari motor lama yang sudah dikembangkan. Jadi menurut dia ini kan versi jeroan. Jadi nanti motor baru yang versi Valencia atau motor versi 2026 pasti harusnya lebih baik daripada versi jeroan yang dipakai saat ini di Misano. Kami memang masih cukup jauh
tertinggal dalam hal waktu lap, tetapi ada banyak aspek positif dari mesin V4 ini. Meskipun belum dikonfirmasi apakah motor ini akan menjadi motor yang akan kami pakai balapan tahun depan, tetapi tes hari ini berjalan dengan sangat baik. Dengan peningkatan top speed, mungkin kita bisa membuat langkah maju yang besar karena menurut saya akselerasinya lumayan. Itu adalah aspek lain yang cukup mengesankan saya. Tetapi begitu saya menaiki motor dan mengganti gigi, saya merasa tenaganya masih kurang besar. Saya mencatatkan waktu 1 menit 31 detik dengan M1 inline saat ini, dan saya mencatat waktu 1 menit 32 detik dengan motor V4 saat ini. Jadi masih ada selisih sekitar 1 detik. Begitu saya bisa meningkatkan performa dan melaju lebih cepat dengan motor V4 ini, saya akan memberikan persetujuan yes. Jadi ditanya lagi ya, dibandingkan dengan V4-nya Honda, menurut lo apa bedanya, apa samanya? Jadi dia bilang gini, sangat sulit bagi seorang pembalap untuk membandingkan antara motor yang berbeda pabrikan. Karena Anda juga harus mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan ban, mempertimbangkan cuaca, dan banyak hal lainnya. Tetapi cara mesin ini berakselerasi sangat mirip dengan motor yang saya kendarai sebelumnya, maksudnya di Honda. Jadi ya dia lumayan senang dan bisa dibilang motornya ini cukup bertenaga. DNA Yamaha ada pada kecepatan menikung dan motor ini memaksa Anda untuk berkendara secara berbeda karena membutuhkan lebih banyak gaya stop and go. Saya rasa masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini adalah motor yang benar-benar berbeda dari DNA Yamaha. Jadi itu aja komentar dari para rider yang memakai Yamaha V4. Gua nggak dapat interviewnya Oliveira, jadi ya udah. So kita masuklah ke Honda, pabrikan kedua terbapuk. Ini yang menguji part-part baru itu cuman Luca Marini karena Joan Mir memutuskan untuk mundur dari Misano Test. Jadi ya ini yang katanya Johan Sarko, coba dia absen aja di hari Minggu, gua nggak perlu crash, gua nggak perlu ribet-ribet sama dia, tangan gua luka lah segala macem, mungkin gua bisa finish point gitu. Karena ujungnya toh dia nggak ikut tes. Padahal mestinya kalau memang dia merasa nggak terlalu enak untuk balapan, yang nggak usah balapan, lu ikut tes aja. Menurutnya Johan Sarko, karena kan kalau tes lu bisa ya suka-suka lu mau berapa lap kayak di situ, kalau merasa nggak nyamannya udah. Tapi ya paling enggak lu merasa lah gimana part baru diuji, ada masukan gimana-gimana, daripada memaksa ikut balapan terus bikin chaos di track kan ribet. Jadi Johan Sarko kan kemarin bilang ya mungkin sebaiknya kalau saya mau memberi saran, sebaiknya Joan Mir beristirahat 1 hari lagi lebih banyak. Jadi Luca Marini dia resmi ditunjuk sebagai kaptennya Honda. Gua tahu ABR itu banyak yang bilang, tapi kan si Sarko lebih baik di klasemen daripada dia. Sorry to say, Sarko itu rider satelit yang tidak memegang pengembangan. Yang pegang pengembangan adalah Luca Marini, dan sejauh ini kalau kalian nggak hitung dia punya absen selama cedera, dia itu selalu finish point, Kak. Jadi kalau dia finishnya selalu finish point. Sehingga ya somehow mungkin dia akan memegang rider dengan crash paling sedikit tahun ini lagi. Jadi Luca Marini dia kedapatan menguji motor 2026. Karena untuk motor yang dia pakai saat ini itu sudah dia uji di tes private Barcelona kemarin. Untuk tes Misano kali ini fokus dia adalah untuk motor 2026 untuk mendapatkan pembanding dengan motor-motor yang sudah ada saat ini. Jadi di mana posisinya mereka dibandingkan dengan motor V4 yang ada saat ini, karena kan mereka adalah pabrikan yang masih konsesi ya kan. Jadi ya Luca Marini itu menguji aero baru dengan motor baru, dan kalian bisa lihat dia punya aero Dumbo ada, kemudian ada aero tambahan kayaknya di samping fairing ala-alanya Aprilia juga. Pokoknya banyaklah eksperimen mereka, dan menurut gua wajar karena Albesiano yang menangani pengujian. Jadi ya dia bilang tesnya positif meskipun hari Senin di Montmelo lebih bermanfaat dalam jangka pendek. Karena saat ini di sini kami lebih fokus pada motor 2026. Kami menemukan beberapa peningkatan meskipun tidak lebih cepat daripada motor yang ada saat ini. Motor ini memiliki potensi yang sangat baik dan jauh lebih stabil menurut saya. Nah, di sore hari dia pakailah motornya yang asli. Tetapi dengan peningkatan aero, jadi ada update aero baru, itu dia pakai sore tapi dengan motor lamanya. Motor baru yang hitam full itu dia pakainya pagi.
Jadi dia bilang, sore hari kami juga mengerjakan pengembangan RC213V saat ini, yang dia pakai tahun ini, dengan fokus khusus pada setup dan aerodinamika. Sayang sekali Mir tidak bisa ikut, karena itu membuat saya bekerja lebih keras dan menurut saya masukan dia akan sangat berguna. Saya harap itu bisa terjadi di Motegi. Jadi ditanyalah dia, oh berarti lu sudah menguji mesin baru? Dia bilang, sejauh ini yang kami coba itu adalah part-part dasarnya, sasisnya, aeronya, firingnya, bla 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 bla, tetapi mesinnya belum. Jadi dia bilang, saya belum mencobanya, tetapi saya berharap ada kemajuan secara keseluruhan seperti biasanya. Dari segi aerodinamis, sirip ekor yang baru memberikan kami lebih banyak downforce, tetapi penting untuk menyeimbangkan antara sayap depan dan sayap belakang agar kami punya stabilitas dan akses tikungan yang lebih mudah. Saya perhatikan bahwa dengan downforce maksimum saya bisa melaju lebih cepat, tetapi kemudian saya tidak bisa berbelok dan tidak bisa memasuki tikungan dengan baik. Jadi kita harus mencari titik kompromi. Aerodinamika yang baru itu benar-benar elemen yang krusial, juga karena kita bisa langsung mengetahuinya saat keadaan membaik. Jadi ditanyalah dia, apa aja yang lu uji berarti selama musim ini? Karena ini adalah tes terakhirnya mereka, kecuali nanti di Motegi ya. Jadi dia bilang, ya selain soal setup, saya menguji garpu baru, kemudian ada mas damper yang juga kami sedang perbaiki selama akhir pekan balapan. Mungkin juga nanti di Motegi kami akan punya fairing baru, itu yang dia uji di sore hari. Ditanyalah dia, oh berarti lu bakal kerja Rodi nih. Jadi dia bilang, ya nggak masalah, saya senang. Karena kalau di tim satelit kita hanya bisa fokus pada setup untuk performa. Tetapi kalau di tim pabrikan, terkadang kita mencoba hal-hal yang mungkin tidak berhasil, tetapi kalau kita menemukan sesuatu yang berhasil, itu rasanya menyenangkan. Ya meskipun ya jadi stres juga kalau itu nggak berhasil, tapi kalau begitu berhasil itu senang Kak. Ini rasanya jadi rider pengembang. Jadi karena dia adalah rider pabrikan di tim konsesi, ya you know lah ya, itu ya memang dikit-dikit tes private, dikit-dikit tes private. Dia ini beda sama Quartararo di Yamaha yang kalau mau turunnya turun, nggak turunnya nggak turun. Biasanya yang turun itu malah Jack Miller, Oliveira, dianya kagak. Nah kalau Honda kagak, dia yang nongol terus. Karena Mir kan sempat ngomel, dia bilang aku capek tahu nggak, dikit-dikit tes, dikit-dikit tes. Nah sementara yang satu ini nggak pernah ngomel Kak. Jadi ditanya lah sama Jorno, jadi dari sekian banyak tes yang lu lakukan musim ini yang nggak terhitung banyaknya itu, sirkuit mana yang lu suka untuk dipakai menguji? Jadi dia bilang, ya sebenarnya sih sirkuit yang ideal menurut saya untuk menguji itu sebenarnya adalah Mugello, tetapi juga Silverstone dan Barcelona. Karena itu adalah track yang minim grip, tetapi di saat yang sama juga punya tantangan dalam hal kecepatan dan dalam hal mengendalikan wheelie. Kalau kita bisa bagus di sana, biasanya kita bisa bagus di sirkuit lain yang punya grip lebih banyak. Jadi untuk tes ini kami hanya perlu menyempurnakan setup dan menemukan kompromi untuk mencatatkan waktu lap yang lebih baik pada kecepatan tinggi sambil mempertahankan pengereman dan akselerasi yang baik. Ini adalah beberapa detail yang bisa diperbaiki selama akhir pekan balapan, jadi kami berencana untuk melihat reviewnya lagi nanti di akhir pekan balapan berikutnya. Ditanyalah dia, lu sempat ngintilin Yamaha V4 dong? Jadi dia bilang, ya jujur saya nggak pernah ngintilin mereka. Masalahnya adalah berapa kali pun kami ketemu mereka di sirkuit yang sama, karena kan biasanya kalau Honda bikin tes private di situ, Yamaha juga bikin tes private di situ Kak. Jadi masalahnya adalah tiap mereka keluar track, mereka harus memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengikuti mereka. Jadi begitu mereka tahu Anda ada di belakang mereka, mereka langsung menutup gas. Lu duluan aja, gue nggak mau dikintilin. Kurang lebihnya begitu. Jadi ya saya bisa maklum, karena pada saat yang sama saya juga begitu. Saya juga nggak mau kelihatan apa peningkatan yang terjadi pada motor saya dengan ada orang lain berada di belakang saya. Ditanyalah dia, gue tuh bingung, Jorno itu suka mancing-mancing, tau nggak dia bilang apa? Ini kan pabrikan sebelah nih, Yamaha, itu pada ngomel-ngomel, terutama Quartararo itu ngomel-ngomel, katanya motor barunya nggak srek, nggak enak, ininya, itunya sama aja dengan inline, nggak ada aspek positifnya. Menurut lo gimana? Ya kok nanyanya ke lu kemarin nih coba. Jadi ya tahu nggak dia bilang apa? Ya kita harus bisa memaklumi karena mereka mengambil jalan memutar.
Ini kan beda. Kalau Honda mengembangkan motor yang sudah ada saat ini, sudah ada mesin V4-nya, itu yang dikembangkan. Nah, mereka itu kan jalannya memutar, sudah punya mesin inline tapi mengujinya mesin V4, ya wajar itu namanya memutar. Mengganti mesin itu rumit. Mesin V4 memang boros bahan bakar dan kalau saya lihat mereka nampaknya lebih lambat dari standarnya mesin inline-nya. Tetapi saya tahu mereka akan memperbaikinya secara bertahap. Kami sendiri sudah bekerja dengan jalur yang benar, dengan umpan balik yang tepat dan respon yang sangat baik dari pabrikan setiap kali saya meminta sesuatu. Jadi saya sendiri ya menikmati menguji motor saya dan mungkin itulah kenapa saya merasa ini motor membaik kok, ini motor bagus kok. Agak beda dengan pabrikan sebelah emang. Jadi pengembangan yang paling saya rasakan di Honda sejak saya bergabung itu adalah bagian aerodinamika. Karena memang saya harus akui Honda itu awalnya sangat buruk dalam hal aero. Jadi sekarang itu berkembang jauh lebih baik, jauh lebih pesat, mungkin karena ada Albesiano. Dia bilang ya saya juga nggak bisa mengukurnya sih, tapi sejauh ini hasilnya sangat baik dan berintegrasi dengan baik. Secara keseluruhan tim Eropa dan tim Asia juga sudah berintegrasi dengan sangat baik. Kami sudah meningkat dan menjadi lebih baik dalam hal organisasi, dalam hal kecepatan eksekusi maupun pengambilan keputusan dari para person yang bertanggung jawab. Ketika umpan balik dari para rider itu sudah jelas, semuanya justru menjadi lebih mudah untuk dieksekusi. Jadi ini memang yang sangat berbeda dari zamannya Albesiano dengan zamannya non Albesiano. Zamannya siapa ya? Kawauchi ya? Emang kerasa bedanya orang barat yang pegang sama orang Asia yang pegang, emang beda, eksekusinya beda. Jadi menurutnya Luca Marini itu emang kerasa banget aeronya itu meningkat jauh lebih pesat dan itu membuat mereka merasa lebih baik di atas motor dan juga kecepatan untuk memutuskan mau pakai yang mana. Kalau ya, tidak, itu harus jelas. Nggak perlu yang kalau dulu masih ingat nggak Takaki Nakagami yang bilang kami itu kalau menguji part itu diuji berulang-ulang itu sampai bosan tau nggak, dan ternyata nggak bekerja juga. Itu karena orang Jepang suruh. Nah sekarang Albesiano begitu Luca bilang iya, kalau enggak ya enggak, buang, tak, selesai, nggak usah ditunggu ulang tes. So Zarco P15 dia menguji sasis baru Kak. Setelah kemarin di Barcelona dia dapat swing arm baru, di Misano dia nggak dapat apa-apa karena dia masih menguji swing arm barunya untuk balapan. Nah di tes Misano dia menguji sasis baru dan fairing baru. Katanya sih dia bakal dapat part baru di Motegi, mungkin itu yang dia uji di tes Misano, itu yang akan dia pakai di Motegi. Jadi dia bilang tes ini jauh lebih penting dan berjalan jauh lebih baik dari yang saya pikirkan. Masalah terbesar selama akhir pekan balapan adalah saya kehilangan kenikmatan dan kepercayaan diri dalam hal berkendara. Jadi saya harus mendapatkan kembali hal itu tanpa memperhatikan waktu lap. Saya fokus sepenuhnya pada pekerjaan saya dan berusaha melakukan pekerjaan pengujian sebaik mungkin serta berusaha sangat tepat dalam hal memberikan feedback. Kami tahu bahwa kami sudah memiliki paket yang sangat bagus, tetapi part baru yang dibawa Honda membantu kami untuk melangkah lebih jauh. Kepercayaan diri dan rasa yakin pada motor meningkat secara signifikan. Kami yakin kami sekarang memiliki semua elemen yang dibutuhkan dan jika kami berhasil memanfaatkan potensi ini, kami akan sangat cepat. Kami sekarang sudah berhasil setidaknya di Misano dalam hal berkendara dengan perpaduan yang tepat antara stabilitas dan kelincahan. Dengan perasaan seperti ini di atas motor, lap demi lap, kami bisa menikmati dan bisa merasakan percaya diri kembali. Dengan paket ini yang dia uji di tes Misano, kami seharusnya bisa meraih hasil yang sangat baik di Motegi. Saya tidak ingin berangkat ke Jepang dengan perasaan buruk. Sekarang kami bisa menantikannya dan memulai perjalanan 5 minggu ini dengan catatan positif. Karena kan 5 minggu mereka bakal keliling-keliling di Asia Kak, nggak ada yang pulang ke Eropa semua, jadi ya dia bilang ya begitulah. Yang penting sekarang gua senang-senang tes ternyata bagus nih perasaannya nih dengan part-part baru. Jadi sampai di Motegi nanti itu kan home race dia, jadi ya sudah bisa lebih senang lah. Dia berpikir bahwa dia ingin punya hasil yang sangat bagus di Motegi karena itu adalah home race-nya Honda. Chandra tidak ada interview, jadi kita pindahlah ke Aprilia biar cepat karena ini masih panjang. Aprilia kemarin menguji sasis baru, ada beberapa setup baru dan part-part lama yang digadoin. Kemudian yang cukup unik adalah mereka punya pelindung tumit. Jadi ada terali antara pijakan footstep mereka dengan rantai.
Ini sebenarnya agak menarik karena KTM juga punya solusinya sendiri, mungkin untuk alasan yang berbeda. Jadi Bes menyelesaikan tes Misano di posisi 3. Tahu nggak dia bilang apa? Sebenarnya gue masih ngantuk, Kak. Jadi tes Misano ini bagi kebanyakan rider itu sangat-sangat melelahkan. Kenapa? Karena Misano ini adalah sirkuit yang sangat fisik. Jadi kalau lu menyelesaikan balapan full 27 lap sore-sore, lu mesti kerja besoknya pagi-pagi jam 10 dan selesai jam 6 sore. Itu capeknya luar biasa, Kak. Ya Bes, itu yang habis hore-hore perayaan podium. Ya karena dia adalah rider akamsi, sudah pasti dia ketemu sama teman-temannya ya kan. Jadi dia tidur agak telat, jadinya ya bangun juga ya masih yang setengah-setengah gitu. Jadi dia bilang kami bekerja sangat keras hari ini. Tes hari Senin tidak pernah mudah. Itu bisa menjadi rumit karena treknya menjadi menakutkan mengingat gripnya menjadi luar biasa. Ini berarti kami harus sangat teliti dalam memahami apa yang benar-benar membaik dari motor kami dan apa yang tidak. Kami menguji sasis yang sudah kami uji beberapa waktu lalu dan hasilnya baik. Seperti yang sudah kita lihat, ada beberapa aspek positif dan ada yang perlu diperbaiki. Setelah melakukan begitu banyak balapan dengan motor standar saya, wajar jika saya butuh waktu untuk memahami apakah motor ini benar-benar berfungsi atau tidak dengan part yang berbeda. Tetapi kami mulai memahaminya hari ini. Seperti yang kalian lihat, hari ini kami menguji berbagai hal. Beberapa di antaranya bisa kalian lihat di motor dan ada beberapa yang tidak terlihat di motor. Tetapi apakah saya akan menggunakan part-part ini di balapan berikutnya? Saya belum tahu sekarang. Kami akan memikirkannya. Ini adalah kesempatan terakhir kami untuk mengujinya. Karena hari ini adalah kesempatan terakhir kami untuk menguji part itu. Karena ini adalah tes resmi terakhir untuk pabrikan non-konsesi. Jadi ya mereka harus menguji semua. Nanti kalau memang mau dipakai ya dipakai tanpa harus bisa diuji lagi. Karena ini adalah pengujian terakhir. Jadi dia bilang ini adalah kesempatan terakhir kami untuk menguji part-part. Dan itulah kenapa kami melakukannya. Intinya adalah sekarang kami sudah punya basis yang baik dan kami perlu memastikan apakah part-part ini bekerja lebih baik jika kami ingin menggunakannya di balapan. Nah, dipancinglah dia sama Giorno. Lu kayaknya sekarang udah nggak terlalu fokus sama pengembangan part dan sama motor tahun depan apa gimana? Karena nampaknya dari kata-kata lu bilang lu sudah terlalu nyaman dengan motor yang ada saat ini sehingga lu sendiri nggak tahu bedanya gimana part-part yang baru atau part yang berbeda. Padahal itu sebenarnya bisa jadi untuk pengembangan motor tahun depan. Jadi dia bilang, ya gini, saya terbuka dengan segalanya. Jelas bahwa perubahan meskipun itu sifatnya untuk perbaikan tetaplah sebuah perubahan. Butuh waktu untuk membiasakan diri dan untuk memahami cara memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi, Anda harus yakin dengan apa yang ingin Anda uji. Di saat yang sama, Anda tidak bisa terlalu lama memakai motor yang sama karena kalau tidak, Anda tidak bisa berkembang. Anda harus mencoba, menguji, entah itu memberikan kesempatan kepada part-part yang tampak baik atau untuk memahami apakah ingin membuang part-part yang tidak berjalan dengan baik. Jadi kemarin di bagian akhir balapan ketika ban sudah aus, saya kehilangan sesuatu untuk bisa berjuang sampai akhir. Harinya memang bagus tetapi itu belum cukup untuk menang. Jadi saya pikir kami perlu memperbaiki area ini dan terus memperbaiki stabilitas, time attack dan hal-hal lain yang masih menjadi kendala meskipun sudah berkurang. Maksudnya sudah nggak terlalu banyak kendalanya, tapi ya tetap harus diselesaikan menurut dia. Nah, ditanya lagi ya, lu tahu dong kalau gitu perbedaannya motor yang lu pakai sekarang sama motor lu tahun lalu, Ducati Desmo GP 23. Dia bilang dalam olahraga ini hampir mustahil untuk membandingkan motor satu tahun dengan tahun lainnya. Jadi ya nggak bisa dibandingkan. Jadi dia bilang saat ini jelas saya punya firasat baik dan merasa nyaman di atas motor. Dan yang jelas saya bisa kompetitif. Saya tidak tahu apakah ini lebih baik, tidak lebih baik atau bagaimana. Tetapi kalau Anda bisa melaju dengan baik dan Anda selalu merasa nyaman dengan motornya, tetapi di saat yang sama setiap tahun Anda menggunakan motor yang berbeda, sulit untuk membuat perbandingan atau menentukan peringkat. Karena bahkan kalau mau dibandingkan RSGP tahun ini dengan RSGP tahun lalu, kan ridernya beda. Saya nggak tahu tahun lalu itu gimana model. Kalau mau dibandingkan sama Ducati, ya itu juga Desmo GP-nya 23, Kak, jauh sekali mau dibandingkan. Gimana sih? Itu intinya dia bilang. Jadi karena dia emang agak-agak kurang bersemangat, ditanyalah, emang lu masih ngantuk apa gimana? Dia bilang, iya saya ini masih agak-agak ngantuk. Saya tuh pengennya tidur ya sekitar 7 atau 8 jam lagi. Karena
Sejujurnya saya belum mencerna semuanya yang terjadi kemarin, tetapi ya saya tetap ada di sini bekerja. Saya masih perlu pulang dan membutuhkan waktu untuk benar-benar mengerti apa yang terjadi kemarin. Tetapi saya bisa merasakannya dari wajah orang-orang yang bekerja dengan saya, dari wajah para penggemar yang saya lihat kemarin, bahkan ketika kami makan di restoran kemarin karena mereka pergi makan-makan ya kan, itu membuat saya senang meskipun ya saya yang traktir Kak. Kan udah gue bilang dia itu rider akam sih di sana, jadi ya dia yang traktir semuanya. Ya teman-temannya dia, ya keluarganya dia, ya krunya dia, semuanya dia yang traktir karena kan ya dia juga dapat bonus dari VR46 soalnya. Kayaknya gue pernah bahas itu di mana ya? Mereka itu kalau podium itu dapat bonus juga dari akademi. Hehe. Jadi ya tetap ada duitnya. Jadi dipancinglah dia perkara double nolnya di Montmelo kemarin di Barcelona. Jadi dia bilang ya jelas Montmelo itu tidak mudah. Kami mempersulit diri sendiri saat kualifikasi dan ketika Anda memulai dari belakang akan lebih mudah untuk mendapatkan masalah. Jadi itu adalah akhir pekan yang negatif, tetapi ketika saya pulang meskipun saya kesal, saya menjadi sangat termotivasi untuk kembali lebih kuat. Dan itulah yang saya lakukan di Misano. Jadi ya teman-temannya dia ngumpul semua di sana soalnya Kak. So, kita pindahlah ke Jorge Martin, T9. Ini dia bilang saya beneran capek. Ini adalah tes resmi pertamanya di MotoGP karena selama musim ini, sampai tengah musim kan dia absen dan dia melewatkan 2 tes resmi. Jadi ini adalah tes resmi pertamanya di mana dia harus kerja dari pagi jam 10 sampai jam 6 sore. Jadi di saat yang sama dia pengen istirahat, tetapi dia juga perlu tes ini untuk menambah jumlah lap dan merasakan keadaan atau sensasi di atas motornya lebih banyak. Jadi dia pengen punya pengalaman lebih banyak di atas motornya dengan ngider lebih lama di tes ini. Jadi dia bilang, uji coba ini sangat penting bagi saya, terutama karena saya masih harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa mengejar ketertinggalan. Rencana kami untuk menggunakan setup Marco saat balapan akhir pekan tidak berhasil karena knalpot saya mengalami masalah serius saat balapan. Kami sudah membuat kemajuan signifikan dalam pengujian ini meskipun hanya melakukan sedikit perubahan pada motor. Perubahan terbesar yang saya lakukan adalah posisi berkendara. Dengan setang yang lebih tinggi tetapi dengan setup yang sama, kami bisa melakukan peningkatan 0,6 detik saat pengujian. Gua nggak tahu kenapa dia itu sangat sensitif dengan setangnya. Masih ingat nggak kalau kalian mundur di part 2, kalau nggak salah itu yang dia bilang, setangnya aja, geser dikit aja, dia tahu dan dia rasa dan dia nggak nyaman dengan itu. Jadi ada Jorno yang sampai foto dia lagi mengubah stangnya di track sudah di grid start itu masih mesti dirubah stangnya karena dia merasa ini nggak enak. Itu dia sensitif banget sama stangnya, gue nggak tahu kenapa. Jadi dia bilang dengan stang yang lebih tinggi tetapi dengan setup yang sama kami bisa melakukan peningkatan 0,6 detik dalam pengujian. Ini adalah sebuah peningkatan yang sangat besar yang juga terbukti sangat memuaskan di track ini. Kami kemudian melanjutkan setup dasar dan melanjutkan rencana awal meskipun ada beberapa detail yang perlu disempurnakan. Saya bisa bilang sekarang saya memiliki dasar yang sangat baik, motor yang benar-benar nyaman saya kendarai. Setelah lebih dari 50 lap di pagi hari, saya sangat puas terutama berkat dukungan tim. Tetapi ya saya juga cukup lelah. Saya tidak sabar untuk pulang dan pergi ke sauna yang akan saya gunakan secara intensif sebelum berangkat ke balapan berikutnya untuk mempersiapkan diri menghadapi cuaca panas. Oh, gue itu baru tahu. Ternyata caranya mereka untuk menghadapi serangan cuaca panas di negara Asia itu adalah ke sauna. Ya bener juga sih, karena ya oke lah kalau di MotoGP emang nggak terlalu panas, tapi begitu lo ke Indonesia, hei ha ho, selamat berpanas ria. Ya Phillip Island mungkin sekarang katanya sih agak-agak mau dibilang musim dingin nggak juga, cuman lagi musim hujan apa? Gua nggak ngerti, mudah-mudahan cuaca bagus di Phillip Island, tapi ya di Sepang lain cerita Kak, tetap lagi panas loh. Jadi dia bilang ya kita harus siap-siap lah dengan Asia. So, para rider Trackhouse nggak ada interview, Ai Ogura resmi nggak ikutan tes Misano karena katanya meskipun nggak ada patah dengan pergelangan tangannya, kata dokter ada pembengkakan di sendi-sendinya dia. Bukan tulang sih nggak bengkak, tapi sendinya katanya itu yang bengkak dan itu bikin dia nggak nyaman bawa motor. Jadi dia pulang ke Jepang untuk istirahat supaya dia siap untuk home race dia. Raul Fernandez nggak ada interview, biar aja daripada kita makin panjang, ya kan? Kita pindahlah ke Ducati, Alex Marquez. Kecewa Kak, kecewa. Jadi gini, kalau kalian dengar di mana ya gue pernah bahas, kayaknya kata
MotoGP ya, yang gue bilang Papi Tardosi itu bilang Gigi Dalinya tidak pernah melupakan rider yang cepat. Sudah pasti dia akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk Alex Marquez. Masih ingat? Harapannya Alex Marquez dia akan dapat part baru di Misano. Dan itu yang dia konfirmasi ketika habis balapan di San Marino GP. Dia bilang, oh ya katanya saya bakal dapat part baru, tapi nggak dapat apa-apa kak. Aduh Ducati. Jadi ya wajar dia kecewa. Jadi dia bilang saya tidak tahu siapa yang diberitahu oleh Davide tentang hadiah itu. Tetapi ya ketika Anda gembira memang Anda terlalu banyak bicara. Nah kan kemarin udah gue bilang ini Tardosi ada hak apa ngomongin part untuk Alex Marquez, karena itu bukan hak dia. Yang berhak ngomongin part untuk Alex Marquez itu cuman Gigi Dalinya, paling jauh Grasili. Tardosi itu adalah manajer tim pabrikan, dia nggak punya hak mencampuri apa yang dilakukan oleh tim Gresini. No, tapi kenapa dia bilang Gigi Dalinya itu pasti akan memberikan sesuatu untuk Alex Marquez karena dia tidak pernah melupakan rider yang cepat, dan ujung-ujungnya Alex Marquez nggak dapat apa-apa ya. Akhirnya ya nyindir kan jadinya. Dia bilang ya kadang-kadang kalau Anda terlalu gembira Anda terlalu banyak bicara. Nah jadi kenapa dia perlu part baru itu? Karena dia pengen bisa mengokohkan dirinya di P2 klasemen. Ya oke, jarak dia sama Pecco Bagnaia jauh, dan kayaknya di salib Pecco Bagnaia itu adalah kekhawatiran terakhir dia, mengingat Pecco ya dari sana sini ya di situ-situ aja gitu kan. Tetapi yang bikin dia khawatir adalah siapa? Tentu saja Marco Bez. Itu Marco Bez sisa selisih 8 poin soalnya dari Pecco Bagnaia. Itu kalau dia bagus ya kan kita nggak tahu kapan lu kena apesnya terus lu crash lagi ya kan. Jadi ya dia mulai khawatir dengan itu. Jadi dia bilang, saya pikir Marco Bez adalah pembalap paling berbahaya untuk saat ini bagi posisi kedua klasemen saya. Kami harus terus berusaha dan berjuang karena ada beberapa sirkuit di masa yang akan datang di mana saya sedikit kesulitan seperti di Jepang dan Indonesia. Jadi kami harus sangat konsisten dan tidak boleh membuat kesalahan karena di Jepang dia cukup kompetitif, tetapi ya Jepang dan Indonesia memang sorry to say. Terakhir kayaknya dia crash ya di Mandalika. Gue lupa, yang disapu jagat sama Jack Miller bukan? Dia butuh banget part baru untuk bisa mengantisipasi Marco Bez ngejar dia. Tapi ya ladalah nggak dapat apa-apa kak. Dan dia sudah tahu pasti dia nggak dapat part apa-apa karena Papi Peri Gigi nongol di pedok dia dan nggak bawa part apa-apa. Jadi Alex Marquez itu bilang, ya Gigi datang ke garasi 2 atau 3 kali, baik untuk saya maupun untuk Fermin Aldeguer, dan ya itu tujuannya adalah untuk membantu saya dan menanyakan saya butuh apa lagi selain part. Tetapi memang dipastikan bahwa dia akan dapat motor pabrikan tahun depan. Ini kayaknya memang sempat digosipin sama media Spanyol. Tahu nggak itu saking mereka bencinya sama Valentino Rossi, mereka bilangnya bahwa di Gia itu nggak dapat motor pabrikan dan itu akan dikasih ke Alex Marquez karena Valentino Rossi nggak bisa bayar itu motor. Aduh gimana sih? Padahal dipastikan bahwa Ducati akan menurunkan 4 motor pabrikan tahun depan. 1 di Gia, 1 Pecco, 1 Marc Marquez, dan 1 Alex Marquez. Justru VR46 itu berbaik hati dalam tanda kutip melepaskan hak motor pabrikan mereka untuk Morbidelli itu dikasih ke Alex Marquez karena mereka adalah tim premium. Tim premium itu berhak mendapatkan 2 motor pabrikan kalau mereka mau. Alasan kenapa Marco Bez kemarin waktu di VR46 nggak dapat motor pabrikan karena Pramac nggak mau kasih hak mereka. Nah sementara Valentino Rossi, oh ya nggak apa-apa kita lepas aja untuk Alex Marquez, dia layak untuk itu. Kurang baik apa coba Valentino Rossi? Hah? Karena kalau dia mau licik, dia bisa simpan 1 motor pabrikan untuk Morbidelli kalau dia mau. Karena itu haknya VR46 sebagai tim satelit premium. Posisinya sama dengan Pramac. Ingat, Morbidelli saat ini pakai motor bekas dan waktu itu Uchiha itu bilang kami ingin diperlakukan sama dengan Pramac di mana kami berhak mendapatkan kuota motor pabrikan. Tapi waktu itu kan Papi Peri Gigi nggak mau. Dia bilang cuma ada 3 motor pabrikan. Dia nggak mau kasih 4 motor pabrikan. Konsekuensinya adalah Morbidelli pakai motor bekas. Nah tahun depan turun kembali 4 motor pabrikan, tapi Valentino Rossi bilang oh ya nggak apa-apa kasih aja Alex Marquez, dia layak untuk itu. Bukannya terima kasih malah bilang oh ya Valentino Rossi itu nggak bisa bayar motor. Gimana sih lu? Lu sangat memandang enteng Pertamina ya, media Spanyol. Pertamina itu sorry tuh saya ya. Aduh, bisa-bisanya dia bilang nggak bisa bayar motornya di Gia. Ya di Gia tetap dapat motor pabrikan, tetap dibayar sama VR46, tetapi yang satu haknya Morbidelli
Rossi itu dikasih sama Alex Marquez karena mereka tahu Alex layak untuk itu. Lu bukannya terima kasih media Spanyol, lu malah jelek-jelekin Valentino Rossi. Dosa lu itu banyak banget, serius li. Hati-hati, entar rider lu lagi yang kena. Kemarin-kemarin kan rider lu yang kena. Semoga gua salah. So, Alex Marquez ditanya, kira-kira kenapa lu itu nggak dapat part baru? Why? Tahun lalu, kakak lu itu begitu dia menang, begitu dia bagus, dia dapat loh part baru. Ya emang kan, dia dapat part baru, seriously. Nah, sekarang mereka nggak dapat apa-apa. Bahkan setelah Alex Marquez ada di posisi 2 klasemen, jauh lebih baik daripada kakaknya yang pakai motor bekas tahun lalu ada di posisi 3 klasemen dengan motor bekas loh. Kalau mau perbandingan motor bekas, dia lebih baik dari kakaknya. Tapi kakaknya dapat part baru, dia kagak. Jadi dia bilang begini, masalahnya adalah ada kontrak di antaranya tim satelit dengan pabrikan yang menyatakan bahwa GP24 itu harus identik. Ini juga sama dengan GP23 tahun lalu. Kalau ada satu rider yang dapat part baru, semua orang juga harus punya. Disinilah masalahnya menjadi rumit karena itu menjadi sulit secara politis bagi kami. Gua tuh bingung, sebenarnya nggak rumit. Kalau Ducati mau pakai sistem yang sama dengan tahun lalu, di mana Marc Marquez begitu dia menang, dia dapat part baru, dan yang lain juga dapat part baru. Ya kenapa Alex Marquez sekarang nggak dapat part baru? Ya kasih juga sama para Desmo GP24 lainnya. Emang apa masalahnya sih? What's the problem? Cuman ya begitulah, pada akhirnya dia harus pasrah, nggak dapat apa-apa. Aldegar nggak ada interview, kita pindah ke Morbidelli P5. Jadi dia bilang ini adalah hari pengujian yang ya cukup santai bagi saya. You know lah, dia kan rider cool yang santai. Kami bekerja dengan sangat sempurna, kami menguji semua yang belum kami uji selama akhir pekan. Kami mencoba menghilangkan keraguan dari beberapa balapan yang ternyata belum kami jawab, dan kami berhasil menghilangkannya. Kecepatan hari ini juga tidak buruk, yang mana itu adalah hal penting sekaligus tidak penting juga. Karena pada hari pengujian, kecepatan itu tidak terlalu penting, tetapi ya memang selalu sedikit berpengaruh. Karena menurut dia ya, kecepatan di pengujian mah apa, yang penting adalah kecepatan di balapan ya kan. Jadi ya menurut dia ya penting, tapi nggak penting juga sih. Jadi dia bilang kami hanya fokus untuk menghilangkan keraguan yang ada ketika kami menghadapi masalah selama akhir pekan balapan. Karena terkadang di akhir pekan balapan kita punya berbagai cara untuk menyelesaikan masalah dan kita hanya bisa memilih satu. Nah, kalau di pengujian saat ini kita bisa menguji ya cara lain. Jadi ya begitulah. Nah, ditanyalah dia perkara Desmo GP 23, 24, 25, bla 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 bla. Soal apa bedanya Desmo GP 24 dan 25. Ya, you know lah ya, dipancing. Jadi dia bilang gini, kategori ini berada di level yang luar biasa. Faktor perbedaan antara ban depan dengan ban belakang itu sangat-sangat kecil. Tetapi yang dibutuhkan hanya sedikit kurangnya feeling di atas motor untuk kehilangan waktu yang dibutuhkan untuk tetap berada di papan atas klasemen. Menurut saya inilah faktor yang menentukan situasi saat ini. Jadi menurut dia, motor-motor ini ya terlepas dari mana yang ada peningkatan, mana yang tidak, mana versi 24, versi 25, versi 23. Tetapi intinya adalah hanya butuh sedikit kurang feeling di atas motor itu sudah mengurangi semuanya untuk bisa bersaing di bagian atas klasemen. Jadi mau feeling lu di depan kek, mau di belakang kek, kalau lu nggak nyaman dikit aja, udah hilang tuh, nggak bisa lagi untuk terlalu kompetitif. Jadi inilah faktor yang menentukan situasi saat ini. Bahkan dengan motor yang kurang kompetitif, saya ingat ketika saya masih di Yamaha, Anda bisa mencetak waktu dan performa yang luar biasa. Masalahnya adalah memiliki kepercayaan diri untuk bisa selalu melakukannya, terutama ketika hal itu dibutuhkan. Jadi, untuk memiliki konsistensi seperti itu, Anda membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap motor. Ini adalah hal yang bisa berubah dari tahun ke tahun, bahkan dengan perubahan sekecil apapun. Gua rasa ini adalah jawaban karena Jorno itu seperti biasa memancing soal Pecco. Kan yang ditanya adalah perbedaan GP 23, 24, 25. Nah, dia bilang, pakai Yamaha, kalau saya percaya diri ya bisa bagus. Tapi kalau saya sudah nggak percaya diri, ya lu lihat akhirnya kan Yamaha debat gua. Jadi ditanyalah perkara soal Motegi. Jadi dia bilang, oh ya tentu saya harus bersiap-siap. Intinya adalah jadwal saya sudah jelas. Kami akan mengadakan acara di Jakarta antara Jepang dan Indonesia. Nah, ini yang gue lupa bilang. Jadi tanggal 30 September nanti, para VR46 itu akan nongol di Jakarta. Lengkap dengan Valentino Rossi-nya kak kali ini. Gue rasa juga dengan anak-anaknya bakal nongol. Sekalian liburan setahu gue. Jadi ya yang mau cuti silahkan cuti. Yang mau nangkringin di bandara silahkan. Kalau ada
yang dapat akses untuk hadir di acara kick off-nya Pertamina, silahkan. Jadi intinya adalah selamat. Kalian bisa senang-senang dengan Valentino Rossi dan para rider VR46. Oke, kita ketemu di sana. Intinya adalah dia bilang, ya kami punya banyak acara lah kalau di Asia nanti. Karena kami punya acara di Jakarta antara balapan Jepang dan Indonesia. Dan setelah itu ya waktunya makin mepet. Karena itu kan back to back. Jadinya kita perlu mempersiapkan diri dengan baik karena Jepang adalah trek yang sulit. Dimana tahun lalu kami mengalami akhir pekan yang ya biasa aja. Jadi ya mari kita mencoba bersiap untuk berada di sana dengan ya makan banyak sushi dan minum sake. Morbidelli as usual. Dia ini sebenarnya adalah rider yang menyenangkan, cuman ya saking menyenangkannya kadang-kadang terlalu santai kalau ada di battle. Oke, di Gia P7 dia nongol dengan setelan letter warna hitam. Itu adalah letter terbaru dari Dainese. Jadi dia bilang pagi ini saya memakai letter hitam karena saya sudah mencobanya di Dainese beberapa minggu lalu di Mugello kalau nggak salah. Jadi saya ingin mengujinya lagi di atas motor MotoGP yang ergonomisnya sedikit berbeda. Karena kan kemarin mereka cuma pakai Panigale keliling-keliling di Mugello tuh. Nah, kali ini dia mau mengujinya di atas motor MotoGP. Jadi, kami ingin mengkonfirmasi arah yang kami ambil dan mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya sudah bekerja sama dengan Dainese selama 2 tahun. Letter saya seringkali menjadi semacam prototipe bagi mereka. Kemajuan yang sudah kami buat membuat saya merasa bangga. Jadi, kemarin juga kayaknya Firman Adegar itu pakai letter hitam dari Dainese. Jadi, ya kayaknya mereka berdua menguji letter ini untuk motor MotoGP-nya. Jadi ditanyalah dia, lu menguji part apa gitu? Karena ternyata Marc Marquez menguji part. Jadi dia bilang, ya saya tidak punya komponen baru untuk diuji, saya cuma punya satu komponen kecil karena saya punya masalah kepercayaan diri yang agak sulit diraih kalau saya gonta-ganti part. Jadi kami sangat fokus pada pengaturan, tetapi biasanya pada hari Senin semuanya memang berjalan dengan baik. Gripnya juga sangat tinggi di sirkuit ini karena ya ini kan habis balapan, jadi Anda bisa melaju dengan sangat cepat dengan ban apapun. Jadi kami menunggu uji coba terakhir di sirkuit lain. Jadi ditanyalah dia, emang masalah kepercayaan diri lu itu apa? Jadi dia bilang, feeling saya itu masih kurang. Kalau ada yang tahu alasannya, saya memberi 3 detik, silakan Anda tebak apa penyebabnya. Nah, ini sama dengan Peko kan ujungnya. Para pemakai Desmo GP 25-1 pada bingung ini motornya kenapa? Karena mereka nggak merasa percaya diri dengan motornya. Jadi kalau ada yang tahu alasannya, saya kasih 3 detik. Tebak apa alasannya? Tim sedang mengusahakannya. Menurut saya, penghargaan patut diberikan atas apa yang kami lakukan di tim VR46. Meskipun faktanya ya kami ada dukungan dari pabrikan. Tetapi ya kami bertiga, saya, kepala kru, teknisi elektronik, dan beberapa orang-orang Ducati, itu melakukan hal yang menurut saya patut mendapatkan pujian. Ketika saya memberikan komentar, teknisi pabrikan menganalisanya dan kemudian memberikan tanggapan. Tetapi ya fokus utama mereka adalah Marquez dan Bagnaia. Ketika ada masalah belum tentu performanya tidak bagus, dan ketika tidak ada masalah ya belum tentu juga performanya bagus. Motor saya adalah motor pengembangan dan meskipun begitu ya saya baik-baik aja. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi ditanyalah dia perkara Asia. Jadi dia bilang saya suka dengan trek Asia. Waktu saya masih muda dulu, maksudnya masih di Moto3 dan Moto2, saya agak kurang suka dengan balapan yang agak-agak jauh seperti ini. Karena kan fasilitas mereka nggak sebagus rider MotoGP, Kak. Jadi dia bilang, tapi sekarang saya bisa melakukan lebih banyak hal karena saya bisa menginap di hotel dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama tim. Ya iyalah, beda level Kak kalau di MotoGP, terutama karena dia sekarang di VR46. Kalau kemarin-kemarin Grace ini ya. Tapi kalau sudah di VR46, welcome to Indonesia. Lu dimanja banget kalau di Indonesia, Kak. Oke, Marc Marquez P5. Jadi ya dia ini menguji banyak part, agak berbeda dengan dia, apalagi Peko Bagnaia. Jadi dia bilang kami fokus menganalisa berbagai lengan ayun dan paket aero yang telah kami uji dan membandingkannya dengan yang digunakan di paruh pertama musim dan yang mana yang akan kami gunakan menjelang akhir musim untuk memahami arah pengembangan yang akan diambil dalam tes Valencia. Tes Valencia itu adalah tes persiapan 2026. Artinya dia didapuk untuk mengembangkan motor 2026. Welcome to the hell.
Jadi dia bilang kami juga mengerjakan setup di mana kami untuk sementara ini melepaskan whole shot. Ini kayaknya berarti dia sedang ngembangin motor 2027 karena kan 2027 whole shot udah nggak boleh dipakai. Jadi apakah dia akan mengembangkan motor 2027? Ingat, Piro memakai jeroan 2027 soalnya kemarin. Anyway, jadi dia lanjut. Dia bilang katakanlah sampai saya mengunci gelar, saya akan tetap menggunakan basis yang saya miliki saat ini. Dan setelah itu, maksudnya setelah kunci gelar, saya akan lebih fleksibel. Jadi kan udah gue bilang tadi, karena dia nyebutnya tes Valencia, artinya dia sudah mempersiapkan motor tahun 2026. Ditanyalah sama Jornonya, oh berarti lu ngerjain motor 2026 dong kak? Dia bilang uji coba ini bertujuan untuk menemukan solusi yang berguna untuk uji coba akhir musim di Valencia. Sebenarnya sih bukan akhir musim, itu awal musim. Secara umum, kami lebih fokus pada bagian belakang motor karena dengan grip yang tinggi seperti hari ini, akan lebih mudah untuk memahami berbagai hal. Jadi kami melakukan sebagian besar pekerjaan di pagi hari ketika trek masih sangat banyak grip dan kondisinya lebih mirip dengan balapan akhir pekan. Jadi ternyata dia menguji aero untuk 2026, ditanyalah perbandingannya. Jadi dia bilang saya mencatatkan waktu 31 detik dengan kedua aero itu. Keduanya serupa dan bekerja dengan baik. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatan menikung yang lebih tinggi dengan aero yang satu dan stabilitas saat pengereman yang lebih baik dengan aero yang lain. So, ditanyalah perkara soal balapan UE Asia. Terakhir kali kan di Sepang dia crash kan? Ditambah lagi dengan Mandalika dia belum pernah finish sama sekali. Jadi dia bilang ya memang di Sepang akan berat, begitu juga di Mandalika, mengingat saya belum pernah finish balapan di Indonesia sama sekali. Jadi ya semoga saya bisa finish hari Minggu tahun ini, bahkan mungkin naik podium. Tapi ya secara historis tampil baik di trek tidak terlalu penting untuk saya, karena bahkan di sini pada akhirnya Bezzecchi sudah membuktikan dia lebih unggul dari saya pada level tertentu, atau ya levelnya sama lah dianggap. Setiap akhir pekan akan ada seseorang yang kompetitif. Jadi bagi saya yang penting adalah berada di antara yang terbaik. Jadi kalau begitu kemungkinannya adalah lu pengen kunci jodoh di Motegi karena ya Indonesia lu bilang secara historis lu belum pernah finish di sana, ya bisa dibilang gambling ya kan. Di Sepang juga masih awang-awang, ya berarti lu mesti siap untuk kunci jodoh di Motegi. Dia bilang begini, saya berusaha tampil seperti biasa meskipun ya saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya tahu konferensi pers hari Kamis nanti akan sulit karena saya pasti akan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang ya agak-agak kurang biasa, tetapi saya akan berusaha untuk mempertahankan mentalitas yang sama. Semoga bisa bersaing untuk menang. Tidak akan mudah untuk mengunci gelar di Motegi karena Alex juga sedang dalam performa yang bagus. Gua nggak tahu kenapa dia selalu memikirkan Alex. Jadi ditanyalah dia soal kenapa dia menganggap Alex begitu kompetitif. Jadi dia bilang begini, di Barcelona pada lap ketiga di latihan bebas saya mencatatkan waktu 39 detik. Tetapi setelah itu saya tidak bisa meningkatkan catatan waktu saya, hanya berhasil mempertahankan konsistensinya. Dan bagi saya itu krusial dalam kejuaraan dunia karena ini berlangsung selama 22 seri. Jadi dia punya catatan waktu itu selalu meningkat selama akhir pekan balapan. Tetapi di Barcelona kemarin dia cuma bisa mencatatkan waktu tercepat satu kali. Setelah itu ya cuma di situ-situ aja, nggak ada peningkatan sepanjang akhir pekan. Dan itu yang membuat dia merasa adiknya itu justru bisa berkembang di area itu menurut dia. Jadi ditanyalah dia perkara upacara, karena ya lu dengarkan di awal tadi dia bilang dia merasa nggak diinformasikan sama sekali. Jadi dia bilang ya sebenarnya lumayan, nggak terlalu masalah, tapi menurut saya waktunya itu terlalu dekat dengan waktu start. Nah, kita itu terlalu lama menunggu untuk menyelesaikan lagu kebangsaan. Ya kalau selesainya 2 menit 3 menit mah nggak masalah. Kalau dia selesainya lama kayak 4 menit, jadi ya pasti lama. Jadi dia bilang saya ingin ya sedikit ada penyesuaian lah di situ karena waktunya itu menunggu terlalu lama. So dipancinglah dia perkara dengan Pecco, karena Pecco kan ditemani oleh Stoner di pedok dia, ada banyak orang lah ngumpul di tempatnya Pecco. Ini soal apa yang terjadi di malam setelah race itu udah gue bahas dengan para ngintilers premium. Jadi intinya adalah Pecco itu nggak menguji Desmo GP24, dia tetap memakai Desmo GP25-1 dan tahun depan dia akan tetap memakai Desmo GP26. Jadi nggak akan mundur ke Desmo GP24. Apa masalahnya? Ya memang
member premium yang tahu. Jadi ditanya lah sama Mark Marquez, pedok sebelah lu itu kan jadi penuh banget orang tuh, lu merasa ini agak-agak gimana gitu. Jadi dia bilang, ya nggak masalah sih saya gini. Saya rasa semua orang itu ingin menemui Peko untuk membantu dia karena semua pendapat bisa saja berguna. Dan itu terserah para teknisi untuk menyaring informasi dan pendapat dan bantuan dari orang-orang yang datang ke pedoknya Peko. Tetapi ya kali ini kita bisa lihat beberapa kemajuan dari Peko. Meskipun ya Peko bilang ya belum tahu di Motegi nanti kan lain cerita kak. Karena kan selalu begitu, dipikir bagus hasilnya jeblok, dipikir jeblok hasilnya bagus. Nah nano maklum ban. Ditanyalah dia perkara stoner karena kan ya stoner pagi-pagi nongol di pedoknya Peko. Jadi ditanya, lu ketemu stoner kagak? Jadi dia bilang, saya sudah sempat ngobrol sama Casey sih hari Kamis, tapi ya setelah itu nggak ngobrol-ngobrol lagi saya sama dia. Saya saat ini hanya bekerja dengan tim saya, dan ketika semuanya berjalan dengan baik, kita tidak ingin mengubah apapun. Jadi di Motegi nanti ya seperti biasa, semua orang bilang dia bakal kunci Jurdun setelah balapan minggu asal dia unggul dengan 3 poin tambahan di atasnya Alex Marquez. Jadi dia bilang, ya tentu saja semua orang berasumsi bahwa saya akan kunci gelar di Motegi, tetapi saya masih harus mendapatkan 3 poin lebih banyak dari Alex, dan itu menurut saya bukan tugas yang mudah. Dia baru saja meraih 2 balapan yang positif dan di sini kami mendapatkan jumlah poin yang sama. Jadi saya suka sirkuitnya, saya suka Motegi, tapi adik saya itu kuat dan mungkin juga akan hujan nanti di Motegi. Jadi ya belum tentu. Untuk saat ini saya tidak merasakan tekanan, tetapi ya saya ingin merasakan tekanannya sama seperti kemarin, karena kan di hari Minggu dia merasa tertekan pasca dia crash di hari Sabtu dan dia disoraki ya kan. Dia merasa itu tekanan tambahan, dan kalau dia merasa tertekan biasanya dia akan memberikan performa yang bagus. Jadi dia bilang, untuk saat ini saya tidak merasakan tekanan, tapi saya ingin merasakannya dalam konteks seperti tes. Saya memang cenderung lebih santai dan lebih cenderung bisa membuat kesalahan. Hari ini saya sempat crash di tikungan 2 setelah saya sempat menyentuh track limit. Jadi sekarang bagi saya penting untuk beristirahat agar saya bisa merasakan tekanan yang tepat di Jepang nanti. So kita pindahlah ke Peko Bagnaia P8, tidak menguji part apapun. Ini setelah dia nggak ikut debrief pers di hari Minggu setelah dia crash, akhirnya dia ngomong di depan Giorno setelah tes Misano. Bukan setelah tes Misano sih, di jeda makan siang. Karena sorenya mereka pada pulang semua, udah nggak mau ngomong sama Giorno. Capek kak. Jadi mereka ngomongnya di jam makan siang. Jadi dia bilang hari ini penting untuk fokus pada apa yang kami miliki tanpa harus mencoba komponen atau part baru. Kami mencoba memindahkan beberapa beban dan mengubah pengaturan untuk memahami arah pengembangan. Harus saya akui, saya cukup kompetitif di sini. Saya bahkan sangat cepat dalam hal kecepatannya, terutama dengan ban bekas. Ini adalah sesuatu yang belum bisa saya lakukan akhir-akhir ini, terutama di akhir pekan balapan. Trek ini tentu membantu saya memang, meskipun saya sempat crash di kali terakhir. Saya cukup yakin bahwa kami bergerak ke arah yang benar, meskipun saya tidak tahu apakah kami bisa membawa semuanya ini ke Motegi. Karena Misano bukanlah Motegi. Dan biasanya, udah gue bilang, karena dia ini carinya balance, begitu sampai Motegi dengan grip yang berbeda, mungkin karena hujan lagi nanti atau apa, ya dia harus mencari dari awal lagi setupnya kak. Karena mesinnya tidak berubah. Jadi ditanya, apa ambisi lu untuk Motegi, apa tujuan lu? Jadi dia bilang begini, saya ingin tetap rileks dan tenang. Tim bekerja dengan sangat keras untuk membantu saya mendapatkan kembali keunggulan kompetitif yang sudah hilang dari saya. Kalau kita sudah sampai di sana, ya mungkin saya bisa bilang bahwa kami mungkin bisa bersaing untuk podium lagi, tapi kalau tidak, ya kita akan terus bekerja ke arah yang benar seperti yang kami lakukan hari ini. Jadi ditanyalah perkara soal perbedaan trek, karena ada beberapa rider yang bilang trek di pagi hari sama trek sore hari beda. Jadi dia bilang tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kemarin. Hari ini mungkin gripnya lebih baik di beberapa tikungan, tapi ya tidak seperti di Barcelona di mana situasinya sering berubah atau di Aragon. Jadi ditanyalah dia perkara soal dia nggak mau interview kemarin di hari Minggu. Dia bilang kemarin sebenarnya kami kurang lebihnya senang soal crash saya. Kenapa? Karena setidaknya saya sudah mencoba. Ya meskipun pada akhirnya saya mencoba dan crash, tapi paling nggak saya mencoba.
Mengalami crash bukanlah hal yang buruk, karena itu membantu Anda untuk memahami dan menganalisa apa yang Anda alami. Meskipun begitu, kami lebih suka melupakan balapan itu, karena itu crash, dan merencanakan tes yang berbeda dari biasanya, yaitu menghindari fokus pada menguji komponen baru, melainkan fokus pada apa yang kami miliki, mengevaluasi sensasi dan performa kami. Jadi, karena dia nggak menguji part baru, justru dia lebih cepat 1 detik daripada akhir pekan balapan. Jadi, dia juga nggak ngerti. Dia bilang, saya tidak mau berkomentar apa-apa karena ya kayaknya itu lebih baik. Karena kalau saya komentar lagi nanti takutnya salah lagi. Hari ini benar-benar positif dalam hal kecepatan dan ritme. Mengingat bannya sudah saya pakai 21 lap. Jadi 21 lap saya masih tetap kompetitif. Ini adalah hal yang sudah lama tidak terjadi. Kami masih punya beberapa keterbatasan, tapi kami berusaha untuk terus meningkatkannya. Jadi ditanyalah dia perkara soal mentalnya. Apakah lu mentalnya down begitu habis crash? Jadi dia bilang begini, saya itu begitu pulang rumah, udah hilang semua soal pekerjaan. Bahkan tadi malam saya sempat pergi makan malam bareng teman-teman saya. Karena kan ini home race dia punya teman-teman yang datang. Tentu saja dalam situasi ini kita perlu memikirkan setiap detail mulai dari diet hingga nutrisi dengan tujuan untuk bisa tampil lebih baik. Tetapi daripada kita terobsesi pada pro dan kontra soal diet, kita butuh keseimbangan yang tepat. Secara pribadi, saya juga sudah lelah tampil buruk dan saya tidak ingin melakukannya lagi. Jadi ditanyalah dia perkara soal papi peri gigi. Karena kan papi peri gigi bilang saya juga sudah habis kesabaran, bukan cuma saya. Penggemarnya dia juga fansnya Peko itu sudah habis kesabaran. Jadi Peko ditanya soal itu. Jadi dia bilang gini, itu sih tergantung pada pertanyaannya. Kalau kalian mancing-mancing ya dia juga terpancing. Kadang-kadang saya pikir kalian para jurno itu memang agak menyebalkan tau nggak? Dia sambil ketawa. Kalian itu menyebalkan karena suka mancing-mancing. Jadi seperti yang saya sudah katakan selama beberapa balapan, atmosfer di garasi selalu sama. Kami bekerja sama dan para pembalap yang berjuang itu ya sama seperti saya. Semua orang berusaha memberikan apa yang saya butuhkan, bahkan tim kami pun tidak senang dengan momen ini. Karena mereka selalu ingin melihat pembalap mereka berada di posisi pertama dan kedua. Sementara saya kesulitan di beberapa balapan terakhir. Jadi memang benar, tidak ada situasi atau aura bahagia, tetapi kami sedang berusaha untuk mencapainya. Jadi ditanyalah dia perkara dengan Stoner. Karena Stoner ternyata ada di garasi dia, ada di pedok dia. Jadi dia bilang, ya lu bayangin aja lu bangun pagi-pagi, nongol di pedok, ada Stoner lagi ngutak-ngatik motor lu kak. Dia juga ngomongnya sambil ketawa. Jadi begini, jika memungkinkan saya ingin selalu punya dia berada di sisi saya. Tapi ya saya tahu kenyataannya tidak bisa, karena memang tidak boleh. Ketika Anda bisa mendapatkan manfaat dari pendapat seseorang seperti Stoner, itu sangat penting. Kami rukun, kami memiliki ide yang sama dan semuanya terasa alami. Dia memiliki hubungan yang fantastis dengan gambar ini, kepala krunya Peko, dan kami berada dalam situasi saling membantu sejak 2021. Dia sangat analitis dalam komentarnya, ya kadang-kadang juga terlalu berlebihan sih. Sambil ketawa. Dia memiliki pandangan yang luar biasa, jadi mereka bekerja sama. So, kita pindahlah ke KTM. KTM ini gosip terbarunya adalah Bajaj itu berencana melakukan perombakan total di strukturnya KTM. Ini karena Numister itu sudah habis kayaknya kontraknya bulan berapa ya, gue lupa. Pokoknya begitulah. Jadi Rafiq Bajaj itu berencana untuk melakukan perubahan total pada KTM. Nah ini yang menurut beberapa pengamat ada kemungkinan KTM itu akan dipindah total pabriknya ke India. Jadi semua pekerja yang di Austria itu kemungkinan besar akan dipecat katanya. Tapi ya itu masih gosip-gosip sih. Karena menurutnya mereka kalau dipindahin dari Austria ke India ada kemungkinan keuntungan yang diraih itu lebih banyak karena cost-nya untuk produksi itu lebih rendah. Biaya tenaga kerja di India itu jauh lebih rendah daripada tenaga kerja di Austria. Mereka lebih gampang mengontrolnya di Bajaj sana. Jadi katanya ada kemungkinan pabriknya KTM itu meskipun akan tetap produksi tapi dipindahin total ke India untuk menekan biaya produksi. Katanya begitu. Jadi ya kita pindahlah ke KTM. Pedrosa kemarin ikut menguji. Dia menguji motor hitam. Gua nggak tahu apakah ini persiapan untuk 2026 apa gimana kurang lebihnya. Tetapi ya Acosta P1 setelah dia memaki-maki motornya gara-gara putus rantai. Akhirnya
Akhirnya dia berhasil memimpin catatan waktu Misano Test dengan posisi P1. Yang cukup unik adalah ada penahan rantai yang dia pakai. Jadi kalau Aprilia itu punya penahan tumit, nah mereka pakai penahan rantai. Jadi dia bilang, ya saya tahu rider lain itu lebih lelah daripada saya karena saya tidak menyelesaikan banyak lap kemarin. Ya, cukup menyenangkan bisa pulih dari sore yang sangat mengecewakan kemarin dan memperlihatkan bahwa saya sebenarnya memang punya kecepatan. Cuman masalah rantainya aja, Kak. Saya cukup senang karena saya ingin meningkatkan setup dasar saya agar saya bisa sedikit lebih cepat. Mengingat kami biasanya kesulitan di tikungan cepat seperti tikungan 11 atau 13 dan sekarang kami akan menghadapi trek dengan sektor kedua di mana ada tikungan cepatnya seperti Jepang, Indonesia, Phillip Island, dan Malaysia. Jadi menarik untuk melihat seberapa jauh kami telah meningkatkan setup dasar ini. Saya harus fokus untuk sisa musim ini. Pada akhirnya banyak balapan yang harus dilalui dan banyak peluang bagus yang mungkin kami bisa manfaatkan. Kami akan punya waktu setelah Valencia untuk memikirkan tahun depan. Karena KTM lah yang perlu memikirkan tahun depan, saya hanya perlu membalap dan melaju kencang selama sisa musim ini. Jadi ditanyalah dia perkara penahan rantainya. Jadi dia bilang gini, mereka memang membawa sesuatu yang baru hari ini untuk menyelesaikan masalah rantai. Apakah berhasil? Ya, sangat baik. Jauh lebih baik daripada kemarin. Karena kemarin saya bilang ini barang memang bermasalah. Tetapi tanpa rantai, masalahnya jadi tidak terlalu penting. Jadi ini hanya masalah waktu. Jadi maksudnya adalah motor kita ini bermasalah, tapi kalau nggak ada rantai ya ini masalah juga percuma dibahas. Ya mau ceter ke mau apa kek, kalau nggak ada rantainya ya nggak jalan motornya, kan logikanya kayak gitu. Jadi dia bilang ini cuma masalah waktu. Sampai masalah ini berlalu, kita tidak bisa membuat kemajuan apapun. Jadi bagaimanapun hari ini adalah hari yang baik. Jadi ditanyalah sama Giorno, emang lu nggak merasa ban belakang lebih berat gitu? Karena kan ada penahan rantai di situ, ada beban yang ya tambahan lah. Jadi dia bilang tidak, perasaan saya cuman oh rantainya udah nggak mau lepas lagi nih. Kurang ajar nggak sih ini anak nih? Saya tidak tahu apakah yang lain mencoba pelindung rantai itu, tapi ya saya mencoba cuma satu. Tapi ya gitulah, saya nggak tahu apakah saya merasakan bobotnya lebih banyak atau gimana. Ya nggak ada perasaan. Pokoknya intinya adalah saya merasa rantainya nggak mungkin lepas lah. Seperti yang saya katakan, saya sangat fokus untuk meningkatkan setup dasar saya. Motor ini terasa jauh lebih nyaman bagi saya dibandingkan awal tahun. Sekarang saya bisa berkendara jauh lebih alami tanpa perlu terlalu banyak memikirkan bagaimana saya harus mengendalikan motor. Dan seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, saya ingin meningkatkan kemampuan di tikungan cepat yang paling sulit saya lalui. Tidak hanya di Misano tetapi juga secara umum. Bahkan dengan mempertimbangkan tahun lalu. Saya senang karena kami sudah membuat kemajuan besar dalam hal setup. Jadi Binder nggak ada interview, Enea P14. Ini dia sempat bawa anjingnya kemarin di akhir pekan balapan, namanya Hagrid, dibawa pakai Ferrari Kak, Ferrari birunya. Di saat yang sama Peko juga bawa anjingnya, si Turbo. Ya keduanya senang bawa anjingnya, tapi ya sama-sama berakhir crash Kak keduanya. Gua nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya sama anjing atau enggak. Tapi mereka berdua sama-sama bawa anjing ke pedok, yang mana memang kelihatan mereka bahagia ada piaranya mereka, dan menurut gua itu lucu-lucu banget. Tetapi ya keduanya berakhir crash. Enea P12. Jadi dia bilang ya kami membuat beberapa perubahan hari ini, sejujurnya tidak ada yang istimewa. Hanya hal-hal yang bisa membantu kami mengurangi sedikit chatter di masa yang akan datang. Kami juga menemukan sesuatu yang memungkinkan saya keluar dari tikungan dengan sedikit lebih kuat, dan menurut saya itu adalah pekerjaan yang bagus. Jadi ditanyalah dia perkara soal trek, karena Bes bilang trek di pagi hari itu gripnya luar biasa dan itu akan menyesatkan ketika Anda mencoba hal-hal baru. Jadi Enea ditanya, dia bilang justru menurut saya gripnya pagi-pagi itu kurang bagus, tapi ya saya merasa cukup nyaman. Dan ketika grip mulai membaik, kami justru mulai kesulitan. Hal ini juga terjadi sepanjang akhir pekan. Jadi hari ini kami tertinggal dalam hal itu, tetapi di saat sebaliknya kami juga sedikit lebih cepat. So, menjelang seri Asia ditanya, dari semua sirkuit di Asia, kira-kira yang menurut Anda sirkuit yang cocok sama KTM ini, kira-kira menurut lu yang mana? Jadi bilang mungkin Jepang, buhlah. Karena begini, trek ini menurut saya cocok untuk motor kami, atau setidaknya saya berharap bisa lebih kompetitif di sana daripada di Misano. Saya tidak tahu bagaimana dengan Indonesia atau trek lain, tapi saya pikir Jepang mungkin trek yang bagus untuk kami.
Jadi ditanyalah dia perkara soal Giribola. Ya seperti biasa, dia selalu ditanya karena ini adalah tes pertamanya tanpa Giribola. Jadi dia bilang, yang menangani saya sekarang jelas punya pekerjaan baru karena saya bekerja dengan seseorang yang sudah ada di pedok saya tetapi belum pernah mengerjakan pekerjaan ini sebelumnya. Jadi memang itu kan adalah krunya dia tapi belum pernah menjadi kepala kru. Wajar jika prosesnya memakan waktu. Tetapi saya memiliki dasar untuk motor saya dan kami juga sudah melakukannya bersama. Saat ini kami tertinggal seper-10 detik tetapi bagaimanapun juga saya rasa kehadiran Giribola tidak akan mengubah akhir pekan saya. Bagaimanapun itu adalah akhir pekan yang sulit bagi kami. Jadi ditanyalah perkara soal Dani Pedrosa. Itu kan menguji motor hitam, jadi dia bilang, saya jarang ketemu dia akhir pekan ini. Saya baru ketemu dia pagi ini saat sarapan. Jadi ya menurut saya dia sangat membantu, dia sangat teliti terutama ketika dia berada di pinggir trek dan mengatakan kembali kepada saya apa yang dia lihat. Saya sering kagum dengan kemampuannya menangkap hal-hal yang benar-benar nyata tetapi sulit untuk dilihat. Dia benar-benar memiliki ketajaman mata. So, ditanyalah dia perkara soal uji coba ban Pirelli. Ditanya, lu mau mampir gitu, mau nonton atau gimana gitu, karena kan Pedrosa akan ikut. Jadi dia bilang, no, saya tidak akan datang besok. Ini aja udah cukup, saya mau pulang. Saya cuma mau ngomongin Jepang. Saya udah nggak mau ngomongin tes apapun lagi. Udah capek, Kak. So, itu dia tes Misano kita. Sekarang waktunya kita membahas kenapa Valentino Rossi dan publik Italia sulit melupakan Sepang 2015. Jadi, banyak media pemuja Marc Marquez itu menyalahkan Valentino Rossi soal sorakan yang diterima oleh Marc Marquez ketika dia crash di sprint race kemarin. Meskipun ya menurut gua itu bukan perkara soal Valentino Rossi-nya, tapi itu perkara base-nya. Karena Marc itu crash ketika dia battle dengan anak Akamsi yang memang beneran anak Akamsi. Si Marco Bis itu memang anak di situ. Jadi dia punya fans di situ, keluarganya di situ, teman-temannya di situ, semuanya. Ya termasuk fansnya Aprilia juga. Jadi ya memang dia benar-benar didukung satu sirkuit kalau mau lu bilang. Jadi gue tuh agak bingung kenapa mereka menyalahkan Valentino Rossi. Menurutnya mereka ini gara-gara Valentino Rossi tidak bisa melupakan Sepang 2015. Jadi mereka ini menganggap bahwa Valentino Rossi itu sebaiknya, seharusnya, dan sewajibnya. Ini termasuk Dorna dan Ducati loh ya. Terutama Papi Tardosi. Tardosi itu bilang, itu kan sudah 10 tahun lalu. Gini, kita yang di luar itu nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Italia dan oleh seorang Valentino Rossi. Jadi lu memang bisa mengejudge, itu kan sebaiknya dilupakan dan dimaafkan. Tapi apakah semudah itu bagi orang Italia dan bagi seorang Valentino Rossi? Tidak. Dan sorry to say, Valentino Rossi itu bukan orang munafik yang bisa lu paksa untuk pura-pura lupa, pura-pura memaafkan, lalu berdamai dengan Marc Marquez hanya demi membuat Dorna, Liberty Media, fans Marc Marquez dan seluruh ABR itu senang bahwa ini semua terlupakan dan bisa membuat Marc Marquez diterima oleh Italia. Itu kan tujuannya Dorna, tujuannya Liberty Media sampai bikin acara kemarin di Misano yang nggak jelas itu kan tujuannya berusaha untuk membuat Marc Marquez diterima di Italia. Itulah kenapa ada skenario kunci Jurdun di Misano. Karena intinya adalah mereka ingin membuat publik Italia itu menerima Marc Marquez dengan angka. Sementara bagi orang Italia dan bagi Valentino Rossi, ya Valentino Rossi sih nggak mau pusing. Bagi orang Italia, MotoGP itu bukan sekedar angka tapi juga karakter. Sejak di Mugello gue udah bahas ini soal karakter, bukan cuman soal angka. Dan itu juga yang dikatakan oleh Franco Morbidelli ketika dia dipancing oleh media Giorno Spanyol. Ini bukan cuman soal angka. Mau Marc Marquez 10 Jurdun pun, GOAT-nya para Italia itu tetap Valentino Rossi. Jadi mereka merasa karena itulah anggapan orang Italia, kuncinya ada di Valentino Rossi. Valentino Rossi itu harus secara terbuka mengatakan bahwa dia sudah melupakan 2015 dan mengatakan bahwa dia sudah memaafkan apapun yang terjadi. Ya nggak bisa, emang semudah itu. Valentino Rossi itu bukan orang munafik yang bilang bahwa saya sudah lupa padahal dia belum lupa. Hanya demi menyenangkan Dorna, hanya demi menyenangkan media, dan hanya demi menyenangkan Liberty Media agar Marc Marquez itu merasa diterima di Italia demi menyenangkan Ducati.
Gua tahu dia masuk di Ducati itu adalah bagian dari rencananya Dorna supaya orang Italia itu menerima dia dengan kehebatannya. Dipaksa untuk mengakui kehebatannya. Nah masalahnya orang Italia, lu bukan cuma hebatnya yang dicari, tapi karakternya. That's the problem. Jadi kemarin ada yang tanya ke gua, kan Stoner pernah bilang mestinya Valentino Rossi itu nggak mancing-mancing Marc Marquez, nggak usah nuduh-nuduh, karena setelah dia nuduh-nuduh begitu, Marc Marquez jadinya ada tendensi sama dia. Begini, bedanya Marc Marquez sama Valentino Rossi adalah Valentino Rossi memang melemparkan tuduhan, tapi apakah tuduhan itu punya konsekuensi pada kejuaraan? No. Dia bilang Marc Marquez ini kotor karena dia tampaknya membantu rider lain yang bukan dia punya pabrikan, yang bukan dia punya tim. Dan itu pada akhirnya terbukti. Sekarang pun rider dengan KTP yang sama, orang Spanyol membantu orang Spanyol, orang Italia pada akhirnya harus membantu orang Italia karena orang Spanyol terang-terangan bilang membantu orang Spanyol. Masih ingat zamannya Pecco belum jadi apa-apa, masih Dovi yang ribut gelar Jordan sama Marc Marquez. Adakah rider Italia membantu Dovi? No. Tapi rider Spanyol jelas membantu Marc Marquez, jelas membantu Jorge Lorenzo. Karena yang dikatakan oleh Valentino Rossi itu benar. Marc Marquez itu membantu Lorenzo padahal tidak ada kaitan dengan pabrikan, tidak ada kaitan dengan tim, dan bagi dia waktu itu membantu gara-gara satu KTP itu masih belum masuk di akalnya dia. Tapi setelah itu pada akhirnya akan terbukti, oh ternyata ini gara-gara KTP, nationality order. Jadi apapun yang dituduhkan Valentino Rossi itu tidak punya konsekuensi atas kejuaraan. Nah sementara apa yang dituduhkan oleh Marc Marquez itu ada konsekuensi langsung pada kejuaraan. Jadi gue bilang kemarin, lu sudah berusaha sepanjang tahun bekerja keras untuk bisa meraih gelar Jordan, sisa 2 race lu untuk rebutan Jordan, tiba-tiba itu direnggut bukan karena lu kalah battle, bukan karena lu crash, bukan karena performa lu tiba-tiba jeblok, bukan gara-gara ban lu tiba-tiba goib gitu, tapi gara-gara lu dituduh nendang orang yang lu nggak pernah nendang. Itu yang tidak diterima oleh Valentino Rossi dan tidak diterima oleh orang Italia. Kenapa? Karena kita bicara soal impian. Semua yang lu lakukan sepanjang tahun kerja keras, jatuh bangun dan segala macam, itu hanya demi impian Jordan. Gua tanya, Marc Marquez juga sampai rela menghinakan dirinya, meninggalkan kontrak di Honda, itu demi impian Jordan-nya. Jadi kalau dia tahu impian sebesar itu, sampai dia bisa menghinakan dirinya, meninggalkan Honda, sama itu artinya untuk Valentino Rossi. Bukan karena dia Marc Marquez, dia merasa impian Jordan-nya lebih berharga daripada impian Jordan seorang Valentino Rossi. No, tuduhannya Marc Marquez itu punya konsekuensi langsung pada kejuaraan, dan itu secara otomatis merenggut dia punya titel. Otomatis, karena sangat mustahil untuk bisa menang Jordan ketika lu harus start dari grid belakang. Ditambah lagi dengan para rider Spanyol yang sangat pro pada rider Spanyol. Kan itu kelihatan. Begitu Valentino Rossi bilang, barusan ini saya dapat ada rider membantu rider lain padahal bukan satu pabrikan. Lupa dia bahwa ini adalah perkara soal Spanyol. Dan di Valencia kalian bisa lihat para rider Spanyol membantu seorang Jorge Lorenzo. Jadi wajar orang Italia merasa, oh ya ini berarti soal kebangsaan satu. Yang kedua, mereka tahu bahwa karakternya seorang Marc Marquez ternyata tidak bagus. Kenapa? Karena dia tahu dengan dia mengajukan kebohongan itu, dia sudah tahu bahwa mustahil untuk Valentino Rossi memenangkan gelar juara dunia. Kalah Jordan, melepaskan impian lu, kerja keras lu sepanjang 1 tahun, itu cuman gara-gara dituduh salah, itu jelas bukan hal yang gampang dimaafkan, apalagi dilupakan untuk seorang Valentino Rossi dan untuk orang Italia. Karena kan kemarin itu antara Spanyol dan Italia, dan masalahnya Marc Marquez itu adalah orang Spanyol yang membantu Jorge Lorenzo yang adalah orang Spanyol. Jadi motifnya oke, beda pabrikan tapi ternyata satu KTP. Itulah kenapa sekarang orang Italia itu nggak terlalu senang sama orang Spanyol di MotoGP. Yang bikin itu awalnya adalah Marc Marquez. Makanya orang Italia itu sulit menerima orang, apalagi seorang Marc Marquez. Ngerti maksud gue? Terus ada yang bilang, Marc Marquez sendiri loh yang bilang bahwa dia ditendang oleh Valentino Rossi. Gue bilang, bukti bahwa itu ada kontaknya mana? Gak ada.
Apakah benar dia menendang remnya Marc Marquez? Nggak ketahuan karena itu remnya Marc Marquez sendiri. Apakah itu rem ketekan sama kakinya Valentino Rossi atau Marc Marquez sendiri yang tekan, kan lu nggak tahu karena dia dempet-dempetnya sama Valentino Rossi. Dia sendiri yang dempet-dempet ke situ. Ya gimana? Nggak ketahuan yang nekan remnya siapa, apakah kakinya Vale atau dia. Karena yang jelas kakinya Vale itu justru Valentino Rossi bilang, lihat aja dari helikopter. Kan kelihatan gua nggak nendang siapapun, kaki gua selip. Kalau perkara itu ketekan remnya atau segala macam, ya kan nggak tahu karena yang ada di atas remnya Marc Marquez itu tangannya sendiri. Apakah itu rem ketekan gara-gara kakinya Vale atau gara-gara dia, kan lu nggak tahu. Dia bilang, oh ya tapi kan kelihatan di telemetri. Justru di telemetri itu nggak kelihatan karena itu tidak membuktikan apakah yang nendang itu kaki atau tangannya yang nekan remnya, kan nggak ketahuan. Justru kalau di telemetri nggak kelihatan apa-apa, Kak. Karena kalau memang dia ketendang, sudah pasti dia akan oleng, itu akan kelihatan. Cuman kan crashnya Marc Marquez itu mulus, dia punya ban depan menutup. Dan faktanya adalah di tikungan, aturan tikungan berlaku. Valentino Rossi ada di bagian depan dan dia ketika Marc Marquez itu ndusel-ndusel di belakang situ, dia kan sudah mau belok ke dalam, ke sisi kanan. Dan jelas dia nggak tahu remnya Marc Marquez itu di mana, Marc Marquez punya posisi di mana, karena begitu dia habis melihat Marc Marquez, dia balik ke sebelah kanan dan dia udah nggak tahu Marc Marquez itu rebah di belakang dia ngapain. Dia nggak tahu karena posisinya Marc Marquez di belakang. Aturan tikungan berlaku dan Valentino Rossi memenuhi itu semua. Jadi kalau Marc Marquez menuduh Valentino Rossi sengaja nendang dia, dari aturan tikungan pun itu nggak berlaku. Makanya Valentino Rossi bilang, lihat aja dari helikopter. Kan gue udah mau masuk tikungan, mana gue tahu dia ada rem di situ, dia mau ngapain di belakang. Ya kagak. Mana gue tahu dia ngapain. Dia crash gara-gara kaki gue. Masalahnya gue nggak merasa kaki gue nyentuh apapun. Yang di atas tuas rem itu ya tangannya dia. Gimana sih? Kan logikanya kayak gitu. Makanya gue bilang peristiwa ketika Fabio Quartararo menendang kepalanya Marc Marquez di Asen kemarin, itu adalah preseden, adalah contoh dari yang namanya nendang itu seperti apa. Untuk nendang lu harus sangat mepet, satu. Yang kedua, emang ada bukti bahwa itu nendang. Itu juga sebenarnya nggak nyentuh kepalanya Marc Marquez sih, dan itu juga nggak bikin Marc Marquez crash. Jadi gue bingung, apa bedanya itu sama Sepang 2015? Posisinya sama, karena Marc Marquez menuduh kakinya Vale itu menendang stang rem dia. Artinya dia belum terlalu rebah, masih ada jarak. Dan itu artinya dia yang salah. Kenapa? Karena dia lebih di belakang dan dia yang lebih bisa mengontrol. Dia punya motor karena Vale udah di depan, udah masuk tikungan. Dan soal Vale menggerakkan kaki, ya hak dia lah. Dia mau pakai model apa gitu masuk tikungan, mau angkat kaki sebelah kek, mau ngapain kek, ya hak dia karena itu adalah lain dia. Karena dia sudah di depan. Ini sama dengan Quartararo. Quartararo menggerakkan kakinya masuk di tikungan karena dia sudah di depan, itu lain dia, adalah hak dia. Makanya Marc Marquez ketika Fabio Quartararo nendang dia bilang, itu kalau saya jatuh gara-gara tendangan itu, ya itu berarti saya yang salah. Karena lu di belakang, Kak. Lu di belakang dan lu di luar. Artinya untuk kasus yang sama di Sepang 2015, Valentino Rossi sama tidak bersalahnya dengan Quartararo di Asen. Karena dia di depan dan di dalam. Dan dia sama sekali tidak akan tahu apa yang dilakukan oleh Marc Marquez di belakang sana. Jadi even kalau memang benar rem dia kesentuh, itu jelas bukan sengaja. Dan dia nggak akan tahu Marc Marquez udah baring dusel-dusel ke motornya dia. Dia nggak tahu karena dia sudah belok masuk ke dalam. Ngerti maksud gua? Itulah kenapa Vale bilang, kok ya saya dituduh salah. Dan gara-gara dituduh salah itu saya kehilangan impian saya, Italia kehilangan impiannya, dan itu mewakili seluruh negara. Jadi apakah itu gampang dilupakan? Ya tidak. Lu gagal mendapatkan sesuatu yang lu impikan, hasil kerja keras lu selama 1 tahun, hanya gara-gara lu difitnah. Apakah itu gampang dilupakan? No. Lu munafik kalau lu bilang adalah hal mudah untuk memaafkan orang yang sudah memfitnah lu, merampas juga impian lu. Valentino Rossi sekarang dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mencapai lebih dari 9 jurdun. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Marc Marquez untuk bisa mencapai lebih dari angkanya Valentino Rossi. Gua tanya, apakah akan ada yang berani menuduh salah seorang Marc Marquez demi membuat dia gagal jurdun? Gak akan ada, karena gak ada rider sekotor itu. Gak akan ada rider yang rela berbohong hanya demi bisa menggagalkan orang lain jurdun. Itu cuma Marc Marquez. Jadi ya memang benar kata orang Italia, mau berapa jurdunnya di situ, itu tidak akan mengubah
Valentino Rossi di hati mereka, dan itu tidak akan membuat Marc Marquez itu bisa diterima oleh mereka, karena bagi mereka ini bukan soal angka, ini soal karakter. Belum lagi ketika dia selama masih di Honda itu kurang ajar sama orang Mugello, kurang ajar sama orang Misano. Selama di Honda kan dia sombong banget sama orang Italia. Kalau dulu lu nggak sombong sama orang Italia ya mungkin bisa berubah. Masalahnya adalah lu baru baik-baik itu setelah di Ducati. Baru dia alim bule tuh. Kalau nggak gitu kagak. Tetap dia cari ribut, terutama sama kliennya VR46. Jadi ya menurut lo, dan Ducati malah meminta orang Italia menerima dia. Ya mana bisa, Kak? Apakah semudah itu untuk dimaafkan? Jadi bagaimanapun ceritanya akan sulit untuk membuat ini jadi rekonsiliasi. Apakah ada solusi? Sudah gue bilang satu-satunya solusi adalah membuat Marc Marquez mengakui apa yang terjadi dan meminta maaf, karena tuduhan dia itu sudah merusak impian satu negara. Bukan cuma impiannya Valentino Rossi, satu negara, Italia. Kenapa? Karena cuma dia yang tahu itu remnya dia ketekan sama tangannya dia atau memang ada kakinya Valentino Rossi. Bagaimanapun, dari manapun, ya tangannya yang ada di stang remnya, mana tahu. Kalaupun itu tersentuh oleh kakinya Valentino Rossi, sorry, Valentino Rossi lebih di depan dan lebih di dalam. Dia innocent, dia nggak tahu lu ngapain di belakang situ. Tetapi itu dan Marc Marquez bahwa Valentino Rossi sengaja bikin dia jatuh, itu yang sulit diterima oleh orang Italia dan sulit diterima oleh Valentino Rossi. Itulah kenapa sampai sekarang Valentino Rossi itu nggak akan mau bermunafik ria, memaafkan atau rekonsiliasi dengan Marc Marquez. Hanya demi menyenangkan Ducati, hanya demi menyenangkan Dorna, hanya demi menyenangkan Liberty Media, hanya demi menyenangkan media Spanyol. Sulit untuk membuat Marc Marquez itu diterima di Italia hanya karena dia punya pencapaian rekor dan angka. Karena bagi orang Italia ini bukan soal rekor dan angka, mengingat kamu merebut rekor dan angka dari seseorang yang mereka cintai dengan cara yang culas. Ingat itu. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang. See you next time guys. Bye-bye.